perbuatan Yesus dilakukan oleh para nabi kepada Nabi Yesaya, semua nabi-nabi yang ada dalam Alkitab, termasuk juga di dalam Daud, Raja Daud, atau di kitab Mazmur itu sudah ada juga. Nah, cuma entah kenapa entah itu teman-teman Muslim melihat dari segi mana, apakah cuma melihat dari segi manusia atau dari segi apa? Karena kami dalam kekristenan itu melihat kedua-duanya, ketika kedua-duanya itu dalam hal yang seperti apa, dan kita juga mengikuti perspektif orang Yahudi, walaupun orang Yahudi sebagian mungkin juga mayoritas juga tidak percaya Yesus, tapi juga kami dari sana juga, karena murid-murid Yesus dan Yesus pun sendiri dari sana, kayak gitu kan, itu akarnya dari sana, begitu Bunda Uni Rifa. Kenapa juga saya, kalau kita mau, kalau saya juga melihat beberapa, dan saya juga pernah berdiskusi dengan Uni juga, tapi mungkin Uni udah lupa. Dan saya melihat cara pandang Uni melihat tentang Alkitab itu hanya menurut perspektif Uni kayak gitu. Tapi itu tidak masalah, nggak apa-apa pendapat Uni kayak gitu. Tetapi ketika kita masuk dalam ranah keimanan, kekristenan ataupun keimanan Islam, itu masuk dalam setiap, karena kan semua ada pembicaraan, ada sumber-sumbernya seperti ini. Karena kenapa? Kalau kita membaca Alkitab, maka saya tanya kepada Bunda Nora, kalau membaca Alkitab, maka saya tanya, sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu tidak? Tadi kalau tidak salah ya Bunda Nora, sekali ya, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah itu, jadi saya cuma mengatakan seperti itu. Nah kalau kita sudah baca secara urutan, itu pasti kita akan memahami. Tapi kalau kita cuma membaca karena cuma sepotong-sepotong, terus kita lihat seperti ini, kita lihat begini, itu nggak akan ketemu. Ibaratnya kalau Uni pergi ke satu tempat, ya Uni harus memulai dari mana dulu gitu kan, harus seperti ini, supaya kan kita supaya itu bisa sampai kepada tujuan. Nah itu seperti itu, kalau saya seperti itu Uni Rifa, begitu Uni. Makanya sekali lagi saya bilang, di dalam kami mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya. Karena Yesus itu adalah sang firman kayak gitu kan. Tapi ini akan dibantah. Saya tahu Uni akan membantah ketika dalam Yohanes ini semua sudah tahu. Cuman itu tidak masalah bagi saya. Itu kalau Uni Rifa ya itu juga tidak masalah. Begitu Uni. Nanti juga saya akan bertanya gini sama Uni juga. Saya tadi diam, tidak membantah, tidak menjawab. Apakah saya sudah boleh ada waktu sekarang menanggapi Anda? Bisa, silakan. Oke, Handoko, asal kamu tahu ya, perkara doktrin, kepercayaan, keyakinan kami itu tidak masalah, tidak peduli bahkan, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika kamu mencoba menjelaskan, tadi kamu masuk ke ranah epistemologi, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kronologis yang coba kamu singgung tadi, sampai-sampai kamu membawa pernyataan bahwa kami ini asal agama kami dari orang Yahudi. Nah, saya tidak menolak itu, tapi saya mau mengkritisi. Argumen itu datang dari mana? Metode apa yang kamu pakai bisa membuktikan bahwa ajaran kamu datang dari orang Yahudi? Pertama, orang Yahudi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu konsepnya Trinitas? Siapa orang Yahudinya? Sebut dulu. Jadi kalau klaim itu harus terbukti loh Adinda. Contoh saya bilang, saya ini orang Minang. Saya harus bisa membuktikan kalau saya ini orang Minang. Kamu mengatakan saya cuma mengkritisi statement kamu tadi. Kalau kamu bilang Tuhan saya Yesus Tuhan, kamu bilang Tuhan kamu Michael Jordan pun saya tidak peduli dekku. Saya menuhankan Michael Jordan, saya menuhankan Michael Jackson. Bodoh amat, suka-suka kau, ya. Tapi yang kamu bilang di ruang publik tadi adalah statement yang harus kita kritisi, karena itu bisa jadi itu sebuah hoax, tipu-tipu, pembodohan. Nah, ketika ada argumen kamu mengatakan ajaran kami ini sumbernya dari orang Yahudi. Ini ya, ingat ya, proposisi saya catat baik-baik, didengarkan Handoko. Pernyataan Adindaku Handoko berkata, ajaran Kristen berasal dari orang Yahudi. Ya, satu. Maka pertanyaannya adalah, orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal? Sebut nama orang Yahudinya, buktikan kalau dia Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi mana yang mengajarkan ajaran Kristen ini?
Jelaskan kalau dia betul-betul orang Yahudi. Karena kalau cuma sekedar mengaku orang Yahudi, saya juga bisa bilang saya ini adalah keluarga Rothschild. Bisa, cuma ngaku-ngaku doang, tapi nggak bisa membuktikan. Maka tolong bertanggung jawab dengan statement ini. Karena apa? Kenapa saya harus mempertanyakan ini? Karena walaupun Yesus diklaim sebagai orang Yahudi, dia tidak punya bapak Yahudi. Nasabnya, silsilahnya itu nempel kepada bapak tirinya, yang mana itu tidak sah. Kenapa? Yang namanya nasab ya ke bapak kandung. Mana ada nasab sampai bapak tiri? Orang Yahudi mana itu yang percaya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ajaran kalian dikatakan keajaran orang Yahudi, bukan penolakan Yesus yang kita bicarakan oleh orang Yahudi, tapi doktrin yang diusung oleh pengaku pengikut Kristus. Ingat, pengaku pengikut Kristus. Kalian mengaku konsep Tuhan Trinitas, padahal Trinitas muncul pertama kali oleh Tertullian. Siapa Tertullian? Orang Yahudi? Ya enggak lah. Ya, nah tolong itu jawab satu. Siapa orang Yahudi yang mengajarkan Tritunggal? Ya, kedua, buktikan kalau dia orang Yahudi. Saya tunggu jawabannya. Maaf, izin kalian yang netizen, saya sambil sarapan sama Nora. Inilah kami. Kami sambil diskusi ini sambil mengisi perut kami. Jangan kalian marah-marah karena kami di sini bukan ruang yang sudah ada sistematikanya. Kami di bawah lembaga, tidak. Ya, kami perlu menghormati kalian. Asal kami jangan makan tuh kami gini-gini, enggak. Tapi kalau kami makan dengan sopan, janganlah kalian komplain. Masa kami makan pun enggak boleh? Orang sambil nyuci baju, kami ini perempuan, sambil nyuci baju pun kami masih bisa masak sambil makan. Jangan kalian semua kok komplain-komplain. Lanjut, adikku. Oke, pertanyaan Ibu Uni Rifa ya, adalah ajaran. Tunggu dulu Pak Handoko. Saya menjawab pertanyaan Ibu Uni Rifa ini. Ibu Uni Rifa, Ibu bertanya tadi dari mana Tuhan Tritunggal ya? Kan kakak, saya ulangi pertanyaannya biar kakak nggak salah paham ya. Pertanyaan saya berdasarkan dari pernyataan saudara Anda Handoko yang mengklaim ajaran Kristen berasal dari orang Yahudi. Maka pertanyaannya, orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal dan apa bukti kalau dia orang Yahudi? Dua pertanyaan saja, silakan dijawab. Kakak Nursi tolong open cam karena udah bisa open cam. Saya menghargai Pak Handoko karena saya nggak perlu on cam Kak. Saya nggak perlu ya kalau gitu silakan Anda turun. Terima turun kasih. Ya kakak, mohon maaf ya. Ya silakan. Oke, begini, orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal? Saya tadi Uni Rifa memberikan gambaran. Saya ngaku-ngaku orang Minang, ternyata bagaimana bisa saya ngaku-ngaku itu bisa jadi saya juga penipu. Tetapi begini Uni Rifa, kalau seandainya Uni Rifa, sorry ya, Uni Rifa asli orang Minang ya, saya tanya dulu itu. Ya, Uni Rifa gitu, darah daging dari sana. Oke. Nah, ketika Uni Rifa dan mungkin saudara-saudara Uni Rifa atau teman-teman Uni Rifa yang ini cuma sebagai logika ya, tinggal sama-sama di sana di Minang, terus kemudian Uni Rifa pergi dan teman, oh saya orang Minang, ya enggak gitu. Jadi di situ Uni Rifa memberikan mungkin menyampaikan bercerita orang Minang begini dan kami mengikuti adat Minang seperti ini kayak gitu. Nah, saya mau kembalikan kepada di mana kenapa saya katakan orang Kristen percaya, bahkan sumbernya dari sana, karena mulai dari murid-muridnya sendiri, murid-murid Yesus. Saya kasih contohnya. Rasul Petrus, karena Petrus juga dari sana, walaupun dia pernah menyampaikan firman kepada yang bukan orang Yahudi, tetapi Petrus dari sana. Bahkan juga kalau saya baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kemudian juga
eh, begitu juga begitu juga Markus, Lukas dan Yohanes itu juga menyampaikan, dan mereka adalah orang dari sana, dari Yahudi, karena mereka juga orang Yahudi, karena jadi di situ. Dan yang paling utama adalah Yesus sendiri, karena Yesus dari sana. Nah, kemudian tadi Uni Rifa mengatakan bahwa Yesus saja ayat dirinya kepada itu pun tidak, ini kan cuma nempel, iya. Tetapi itu cuma sebagai gambaran, walaupun secara daging atau secara berdarah daging, Yesus bukan sesungguhnya di situ, tetapi dia berasal dari situ, karena Tuhan sendiri yang akan berbicara, Yesus sendiri pun berbicara, dia diutus dari bangsa Israel, ya, dari bangsa Israel. Dan di situ juga Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menyampaikan sampai ke seluruh dunia. Termasuk juga di dalam Kisah Para Rasul. Ada di Kisah Rasul 1 sampai pasal 3 itu, di situ pertama kali orang-orang di saat itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Yesus. Kalau Uni Rifa baca itu, di situ perikopnya tentang jemaat mula-mula. Itu sebelum Paulus, ya, Uni Rifa, ya. Itu sebelum Paulus. Jadi Paulus ketika nanti dia sudah bertemu dengan Yesus, baru di Antioquia, baru dia sebut di situ adalah Kristen, begitu. Tetapi sebelumnya banyak sudah percaya kepada Yesus, begitu. Izin sedikit ya, saya potong, Bang Handoko. Pertanyaan Uni Rifa silakan dijawab. Kalau bisa diminimkan sedikit waktunya biar bisa berbagi sama saudara Anda sendiri yang bernama Bang Kormes, ya. Biar bisa saling berbicara juga semuanya. Gitu. Karena saya percayakan juga. Ya, silakan. Maaf Menora, di sini saya simak dulu apa yang dibahas akan jelaskan sama Bang Handoko. Iya, tapi bisa Bang Kormes juga menambah, boleh. Ya, Bang Kormes juga bisa menambah. Belum siap. Oke, kalau gitu diserahkan semua sama Bang Handoko. Tetapi saya minta waktunya diminimkan aja, Bang Handoko. Ringkas, jelas, padat, langsung ke poin inti. Silakan. Yang sudah selesai itu. Minum dulu ya, haus. Dia yang ngomong, aku yang haus, coba. Selesai ya, Bang Handoko udah selesai ya. Di sini saya bukan mau bertanya, tapi saya cuma mau menjelaskan ya, seperti Uni Rifa katakan tadi, bahwa Yesus itu bukan darah daging Israel. Karena apa Mbak Uni bilang tadi, Yesus itu hanya tempelan kepada orang Israel, garis keturunan Daud. Nah, secara biologis Yesus bukanlah anak darah daging dari hubungan suami istri atau Yusuf dan Maria. Tetapi secara pilihan dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai ke Maleaki sudah membuktikan bahwa Allah sendiri yang memilih umat Israel, dan di mana akan digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan melalui Roh Kudus dari perantara anak Maria. Ayatnya di mana itu? Itulah, jangan dulu ini Mbak, saya masih jelaskan, jadi ada waktu buat Mbak nanti menanggapi. Dan di mana ya, digenapi dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus menggenapi? Karena umat Israel pada dulunya tidak mau mendengarkan akan apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu Yesus sendiri. Secara kealahannya, karena bangsa Israel terjatuh dalam dosa, karena dari dosa Adam dan Hawa, sehingga manusia itu perlu penebusan, yaitu dari siapa? Dari Yesus Kristus. Nah, tapi yang membedakan manusia Yesus dan manusia lain sangat jauh, karena manusia Yesus dilahirkan secara mujizat, sedangkan manusia yang lain secara darah daging. Yang perbedaannya adalah itu. Dan juga ada yang kedua, manusia Yesus tidak berdosa. Yesus manusia tapi dia tidak berdosa. Karena apa? Karena kami secara umat Kristen mempercayai bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Allah sendiri. Jadi kalau mau dibilang, Uni Rifa bilang Yesus itu bukan garis keturunan Israel, salah besar. Karena Allah sendirilah yang memilih Yesus untuk berada di tengah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolaknya dia dan menyalibkan dia di Gunung Golgota. Itu yang harus Mbak tahu secara iman Kristen. Jadi saya sebelumnya bertanya,
Nah, apakah bapak-bapak leluhur zaman dulu itu orang Israel? Abraham itu orang Israel. Abraham bukan orang Israel, tapi Tuhan memilih dia untuk menjadikan dia bangsa yang besar. Bang, jauh Sehingga banget dari Bang situlah, dari pembahasan. Saya nggak bahas Abraham loh. Kok Nah, Abang ya. menjelaskan sesuatu yang tidak saya Ya. tanya gitu loh. Coba Oh, sip, pahami sip, sip, sip. betul-betul. Pertanyaan saya itu simple, mudah dicerna. Ya, ya. Berdasarkan Maksudnya saya orangnya teologis banget. Saya Iya, menjelaskan Anda dari boleh bahasa. teologis, tapi di sini room diskusi ilmiah, bukan room Oke, atau sip, sip, bukan sip, sip, gereja. sip. Jadi Ya, Anda penjelasan boleh. saya itu tentang Yesus Ya, Kristus. itu doktrin, Bahwa silahkan. Itu Ya. iman kalian, tapi kalian bicara dengan saya. Ya, kalian bicara Jadi- dengan saya. Yang saya tuntut itu bukan asumsi kalian. Yang saya tuntut adalah pembuktian dari asumsi kalian. Kalau asumsi kalian itu, Bang, udah 6 tahun saya dengarkan, Bang. Bahkan lebih hebat, ada yang akrobat lagi penjelasannya ya. Kalau asumsi teologis kalian, berikan itu kepada kawan seiman kalian, tidak apa-apa. Tapi kami di sini butuh pembuktian dari asumsi teologi kalian. Apa salah satu bukti? Data, dalil. Ya, nah, saya di sini akan menunjukkan dari mana Uni bisa mentauhidkan Allah. Oh, dalilnya kul huwallahu ahad. Itu dalil. Ya, oh Muhammad dari mana Uni tahu? Dalilnya ada. Sesungguhnya Muhammad adalah khataman nabi. Oh, ada dalilnya. Ya, jadi saya kalau bicara dalilnya ada dulu. Kalau mau mengkritisi dalil nanti kita bahas. Oh, kalau mau mengkritisi pemaknaan dari dalil nanti kita bahas. Itu panjang lagi cerita. Oke, Ketika oke. kalian mengatakan bahwa ya Tuhan itu memilih, dari mana Anda tahu Tuhan memilih orang Israel? Dari mana Anda tahu Tuhan memilih Yesus? Apa pembuktiannya? Dalilnya saja tidak diucapkan. Kenapa tidak pernah membawa kitab suci diskusi dengan kami? Kami ini orang yang ingin kalian belajar juga. Kalau cuman kalian bilang saya yakin, maaf Bang. Kalau cuman yakin, saya sama saja bicara dengan orang yang sedang jatuh cinta. Lalu saya bilang, jangan, dia itu jahat. Oh enggak, saya jatuh cinta. Enggak usah Bang, kita diskusikan. Oke, saya kembali ke poinnya. Kalau tidak mau menjawab dan tidak bisa menjawab, tidak masalah, kita naik poinnya. Teman-teman dengar ya, sistematik kalau diskusi. Jangan mau melebar kemana-mana. Oke. Pertama, Jadi pertanyaan saya, sebentar dulu. Ya, Abang fokus. Oke, sip. Saya tadi membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan. Pernyataannya adalah ajaran Kristen dari orang Yahudi. Maka salah satu ajaran Kristen doktrinnya, pertama dosa waris, ya. Kedua adalah konsep ketuhanan Tritunggal, konsep Tritunggal. Oke. Kemudian soteriologinya. Nah, ini doktrin fundamental ini tiga ini. Tahu nggak kalian orang Kristen? Kalau yang disebut dengan fundamental itu apa? Ajaran yang sangat penting untuk Kristen. Nah, maka tiga doktrin ini mungkin sebenarnya saya bisa tampilkan ada beberapa doktrin penting dalam iman kalian, tapi saya ambil ini dulu. Dosa waris, konsep Tritunggal. Ya. Satu lagi soteriologi atau konsep keselamatan. Tiga konsep ini di manakah diajarkan oleh orang Yahudi? Karena ini ajaran Kristen. Jangankan orang Yahudi, brother, kalian saja yang mengaku pengikut Yesus semuanya, tiga konsep ini masih berbeda pendapat. Itu kenapa ini selalu jadi bahan diskusi. Karena jangankan dengan kami, kalian yang Kristen saja masih berbeda-beda tentang pemahaman konsep ini. Mari kita bahas satu persatu, kupas tuntas, biar tidak berlari-lari. Konsep Tritunggal. Siapakah yang mengajarkan konsep Tritunggal pertama kali? Sebut orangnya, harus orang Yahudi loh. Dan buktikan kalau dia Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi yang mengajarkan Tritunggal pertama kali dan tidak terbukti keyahudiannya, maka batal, gugur argumen yang mengatakan ajaran Kristen itu dari Yahudi. Saya bisa menunjukkan kepada kalian orang yang pertama sekali mengajarkan kata Tritunggal, Trinitas itu adalah Tertullianus. Coba kalian cross check siapa Tertullianus. Kita buka biografi Tertullianus sebentar. Ya. Baik. Kita buka data siapakah Tertullianus. Ya, ini pembuktian saya kalau ajaran Kristen bukan dari orang Yahudi. Quintus Septimius Florens Tertullianus atau Tertullian.
yang hidup lahir tahun 155 sampai 230-an. Seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ia dibesarkan dalam keluarga berkebudayaan kafir atau pagan. Ya. Nah, serta terlatih dalam kesusastraan klasik. Dan dia menulis Orasi dan Hukum pada tahun 196 ketika dia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok Kristen. Ia mengubah pola pikir dan kesusastraan gereja di wilayah barat hingga sebagai bapak gereja ia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas dari kata yang sama dalam bahasa Latin. Dalam perbendaharaan kata Kristen, sekaligus kemungkinan merumuskan kemungkinan, ingat kemungkinan loh, debatable ini, merumuskan satu Allah tiga pribadi. Bahkan diduga kalau dia yang merumuskan. Artinya ketika ada statement yang mengatakan bahwa ajaran Kristen dari orang Yahudi ini tidak benar menurut sejarah, maka kalian umat Kristen gugur ketika mengatakan bahwa ajaran Kristen itu berasal dari orang Yahudi. Tapi kalau kalian bilang ajaran kami ambil, kami standarkan kepada kitabnya orang Yahudi, kami klaim kalau itu orang Yahudi yang punya, kami percaya, mengklaim. Validasi tidak ada, itu namanya klaim sepihak atau cinta bertepuk sebelah paha. Begitu. Silakan dilanjut. Oke, Unirifa. Ternyata Unirifa berfokus kepada itu. Tadi saya sudah menjelaskan dari mana sumbernya bahwa kami dari orang Yahudi, kayak gitu kan. Unirifa lupa bahwa murid-murid Yesus sebagai saksi-saksi, ya, sebagai saksi mengajarkan hal ini. Saya mau kasih tahu tentang murid-murid Yesus, mereka ini siapa sih sebenarnya? Terutama Matius yang sudah diajarkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 di situ. Ayat 18 sampai 20. Nah, saya mau kasih tahu juga Matius ini siapa sih? Matius Lewi, seorang Yahudi berasal dari daerah Galilea. Jadi Matius ini berasal dari Galilea. Sebelum menjadi rasul, ia bekerja sebagai pemungut cukai dan pemerintahan Romawi. Jadi Matius ini juga seorang Yahudi. Kemudian Yohanes juga murid Yesus, yang Yohanes Markus berasal dari Yerusalem. Saudara sepupu Barnabas, ia mendampingi Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilan yang pertama. Tetapi di tengah perjalanan ia meninggalkan Paulus, dan Paulus sangat kecewa. Namun kemudian Markus menjadi seorang tokoh yang membawa penghiburan besar bagi Rasul Paulus. Ketika Paulus berada di penjara, Markus juga sangat akrab dengan Petrus dan bertindak sebagai penerjemahan. Lukas, seorang Yunani dan seorang dokter, rekan seperjalanan Rasul Paulus dalam penginjilan. Yohanes juga ya. Yohanes Yahudi yang berasal dari Galilea, dahulu hanya seorang nelayan. Ia adalah murid yang paling akrab dengan Yesus, dan ia saudara, kemungkinan dia juga bisa dikatakan saudara Yesus. Ini kita bandingkan dalam Matius 27 ayat 56, Markus 15 ayat 40, Yohanes 19 ayat 25. Sedangkan Simon Petrus, seorang Yahudi dari Galilea, seorang nelayan, kemudian menjadi seorang murid Yesus yang akrab. Dia sering memegang peranan penting sebagai pimpinan di lingkungan gereja mula-mula di Yerusalem. Sedangkan Paulus juga orang Yahudi asli, ya, dan tetapi dia memiliki kewargaan Romawi sejak lahir. Namanya Saulus. Dia bertobat ketika menerima Tuhan Yesus ketika di perjalanan di Damsik. Yakobus seorang Yahudi dari Nazaret, dia merupakan saudara tiri Yesus. Nampaknya dia kurang begitu yakin. Dia percaya bahwa sungguh-sungguh setelah menjelang usia senja. Yudas, saudara kandung Yakobus dari saudara tiri Yesus. Nah, di sini Unirifa lupa, murid-murid Yesus sudah
orang Yahudi sendiri. Makanya pada saat itu pertama kali di Yerusalem banyak sudah percaya kepada Yesus, mau orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi pada saat itu ketika penyaliban Yesus Kristus. Begitu Uni Rifa. Jadi kemudian Uni Rifa membawa kepada siapa tadi lupa ya? Siapa tadi Uni Rifa? Itu kan dia mengambil hal itu karena ketika dia mengikuti seperti pengajaran rasul-rasul ketika sidang di Brother, Yerusalem. poinnya apa sih, brother? Poin penjelasan Anda itu? Poinnya yang pertama, kenapa kami bilang bersumber dari Yahudi? Karena murid-murid Yesus adalah saksi mata dan mereka adalah seorang Yahudi. Begitu Rifa. Saksi mata apa? Murid-murid Yesus sendiri. Iya, saksi mata apa mereka? Nah, Ya, mereka yang Sebentar, satu-satu fokus. Kalau kalian berdua menjawab serentak, saya tidak bisa cerna karena kalian bicara barengan. Satu-satu. Fokus kepada siapa saya bertanya. Pertanyaan saya, orang yang kamu sebutkan tadi, saksi mata apa? Ya, karena mereka bertemu dengan Yesus sendiri. No. Ngerti nggak saksi mata? Saksi mata ini kan orang yang melihat. Yang dilihat apa? Yesus. Oke. Enggak, itu sabar dulu Rifa. Sorry, saya potong. Rifa udah paham bahwa mereka adalah dari orang Yahudi. Itu klaim. Ya, nih kalau diskusi ini seperti saya. Oke. Nah, ini saya ajarkan kamu cara diskusi yang baik supaya kamu itu bisa nih, caranya begini. Data dulu baru penjelasan, ya. Kalau saya tadi tidak menyatakan data apa? Iya, data itu nggak ada mengait dengan diskusi kita. Kamu menjelaskan bla 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 begitu. Ini nggak begini caranya nih. Jangan bersabar dulu. Saya belum menunjukkan data. Begini caranya nih. Contoh saya nih. Kalau kamu berbicara tentang Matius si ini si itu itu tidak ada kaitan dengan diskusi saya. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan ajaran Tritunggal? Benarkah orang Yahudi? Lalu Anda menyebutkan orang-orang Yahudi yang dipilih Yesus. Apa kaitannya? Bahkan kalau kita bicara tentang penulis kitab Anda yang katanya adalah saksi mata, Anda baca ini, Catholic Identity. Ingat ya, tanpa Katolik Protestan tidak punya kitab loh. Yang mengkanun kitabnya orang Katolik loh, by the way. Nah, lihat ini, siapa di sini tertulisnya? Ini Professional Development and Research, ya. Matius. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Penulis kalian saja, ini scholar kalian bilang tidak pasti, lalu Anda tiba-tiba berani mengatakan bahwa Tritunggal diajarkan Matius. Sedangkan penulis kitabnya aja belum tentu Matius. Kalau Matius melihat kejadian itu ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tapi pembuktian yang kita bicarakan di sini itu masih debatable. Lukas, penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Penulis kitabnya aja nggak pasti, bisa-bisanya menyandarkan ajaran Tritunggal kepada murid-murid Yesus. Maka pertanyaan saya adalah, orang Yahudi mana yang telah mengajarkan Tritunggal? Sesimpel. Sebenarnya pertanyaan saya itu simple. Ini Anda ditanya, siapa yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Ini analoginya loh. Jadi orang Sumatera Barat yang rumahnya masih ada di Sumatera Barat. Nah, jadi kemudian ada Bung Tomo. Loh, pertanyaannya yang merumuskan Undang-Undang 1945 itu siapa? Jadi sebenarnya Pak Soekarno itu pernah bersama-sama dengan Bung Hatta. Kemudian Bung Hatta itu adalah wakil presiden pada waktu itu. Saya nih bertanyanya eksplisit loh. Tanya saya itu adalah ketika ada sebuah klaim, yang saya kritisi bukan agama Anda loh, tapi klaim Anda. Klaim Anda yang membawa-bawa orang Yahudi di sini. Ya, saya tidak peduli dengan ajaran kalian, doktrin kalian itu urusan kalian, itu hak kalian loh. Saya cuma nanya statement Anda di sini. Saya ini mahasiswi, harus critical thinking. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa ajaran Kristen itu berasal dari Yahudi, kenapa saya berani bertanya begini? Saya bertanya kepada salah seorang rabi Yahudi, namanya Ben Abrahamson. Saya punya koneksi kepada beliau. Siapa dia? Salah satu scholar dari keyahudian yang berada di England, yang sering masuk ke dalam speaker corner berdiskusi dengan pendapat Kristen dan Islam. Nah, saya punya link kepada beliau, lalu saya DM lah beliau ini kan. Nah, ini saya ngomong dengan orang Yahudi nih. Anda kan bukan orang Yahudi. Kalau Anda mengaku-ngaku ada kedekatan dengan orang Yahudi, saya tanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Kalau dia bilang saya nggak kenal sama dia, ini sama kayak gini nih. Anda bilang saya pacaran sama Agnes Monica. Agnes Monica itu dekat sama saya loh, saya akrab sama dia. Saya nggak percaya dengan Anda. Saya tanya, Agnes, kau kenal nggak sama orang ini? Siapa dia cuy? Malu nggak nanti?
Maka kalau Anda mengatakan ajaran Anda dari ke orang Yahudi, pertama cara saya membuktikan adalah saya tanya orang Yahudi, oh orang Yahudi, sama nggak ajaran kalian dengan orang Kristen? Nah, maka saya lakukan itu sebagai bentuk keobjektivitasan saya. Dan kedua, Anda tidak bisa menjawab siapa orang Yahudi yang mengajarkan ajaran kalian, yaitu ajaran Trinitas. Nah, contoh saya nih, saya langsung tanya, saya tunjukkan kepada kalian kalau saya ini orang yang belajar. Artinya saya tuh tidak sabar menunggu ilmu. Maka saya mencari gurunya. Saya tanya sama orang Yahudinya. Ini datanya. Besarkan saya Norak BC. Oh, saya bisa membesarkan diri ternyata. Oh, saya ternyata telah diberi kuasa di Komalinia. Berarti saya penguasa di Komalinia Norce ya. Aku telah diberi kuasa untuk menguasai Komalinia ini. Siapa ini? Ini namanya Ben Abrahamson. Nah, siapa? Mari kita lihat dulu orangnya ya, biar kalian tahu siapa Ben Abrahamson ini ya. Jadi kalian nggak, Unirifa ini kalau bicara nggak sembarangan gitu loh, nggak mau cuman asal sembarangan. Nah, siapa Ben Abrahamson? Kok artis pula? Rabbi Ben Abrahamson. Nah, ini dia. Nah, ini dia orangnya. Nah, ini dia Ben Abrahamson. Nah, ini ya. Nah, siapa dia Ben Abrahamson ini? Kita lihat linknya, biar kalian tahu kalau saya ini bicara sama siapa gitu. Nah, Ben Abrahamson, dia adalah rabbinical historis. Ini dia, ya, Rabbi Ben Abrahamson. Founder Rabbi Ben Abrahamson used the historiographical approach in his work. Ya, artinya dia orang yang fokus dalam masalah keyahudian. Nah, itu dulu ya. Kalian ngobrol dulu lah sama Rabbi Ben Abrahamson. Ini orang Yahudi, dia mengaku orang Yahudi dia. Walaupun kita nggak bisa buktikan nasabnya betul sampai Yahudi atau enggak, ya kan? Ngaku-ngaku tuh bisa aja kita. Nah, lalu apa kata Ben Abrahamson? Ya, saya membuat sebuah pertanyaan kepada Rabbi Ben Abrahamson. Nah, ini pertanyaan saya. Nah, ini kalau ngomong tuh pakai data, nggak mau saya. Nanti kalau kalian mau tanya Bang Billy, tanya Bang Billy lah. Nah, nih. Shalom, ini tanggal 21 Maret 2022 pukul 19.34, 2 tahun lalu saya berkomunikasi dengan beliau. Shalom, Assalamualaikum Rabbi. Nah, Rabbi, Waalaikumsalam warahmatullah, kata dia. Nah, let me introduce myself. My name is Rifa. I am a Muslim woman. Salah, harusnya saya bilang Muslimah. May I asking? Nah, many Christians say that the Messiah waited by the Jews has divine nature. Is that true? Apa kata dia? Christianity today has mixed Judaism with pagan Greek philosophy. The Greek and Romans called their Caesar by the name Son of God. Kata dia, Kristen itu campuran ajaran dan ajaran Yahudi. Ditutup dulu Pormes, mute dulu. Kenapa? Pagan Greek filosofi. Karena orang Yunani dan orang Roma memanggil Caesar sebagai anak Tuhan. So they did this to the prophet Isa. Jadi mereka lakukan itu juga untuk Nabi Isa. Apa kata Ben Abrahamson? Jewish and Islamic tauhid is the same. Kalau kami tauhid, ternyata kata si Ben Abrahamson sama konsepnya. Berarti kalau dikatakan konsep ajaran Islam itu justru kami yang sama dengan orang-orang Yahudi konsepnya. Nah, artinya ketika kalian mengklaim ajaran kalian Kristen itu berasal dari orang Yahudi, maka make sense pertanyaan saya. Orang Yahudi mana yang ngajarin Tritunggal? Karena dasarnya dari Tertullianus. Kalau kalian katakan Matius ngajarkan Tritunggal, di mana? Bahkan Paulus sendiri yang ngaku-ngaku orang Yahudi, di mana dia ngajarkan Tritunggal? Di mana dia mengajarkan dogma Tritunggal, konsep unus substansi tres persona non separate? Unirifa, maaf. Tadi Unirifa saya potong, maaf ya. Unirifa bilang tadi apa? Paulus mengaku-ngaku orang Yahudi. Oh iya, dia mengaku-ngaku orang Yahudi. Kok bisa mengaku-mengaku sedangkan dia orang Yahudi? Ya ada sendiri. Buktinya kalau dia orang Yahudi. Siapa bapaknya? Sehingga kita tahu kalau bapaknya orang Yahudi. Tahu bapaknya siapa? Kalau Muhammad ibnu Abdullah. Mbak Unirifa udah pernah belajar sejarah belum?
Ya, tunjukkan buku sejarah. Sejarah menyatakan bahwa Rasul Paulus dibesarkan di dalam bait Allah dan dia adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel Coba siapa? sejarahnya. Gamaliel itu Sejarahnya siapa? mana? Saya tidak perlu menunjukkan data karena ini sejarah menyatakan. Maaf, itu mah klaim. Sejarah mana? Bukan Tahu klaim, sejarah artinya bukan apa? Klaim, bukan klaim. Ya mana buktinya Sudah buku sejarah apa? Biar menyatakan saya bahwa buka. Rasul Paulus adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel Iya, ini mana siapa? bukunya? Gamaliel Saya orang pakai yang data terbesar loh di dari tadi kalangan loh. Yahudi. Oh, Oke, saya nggak perlu Mana data. datanya? Karena Loh, udah kok nggak tersirat perlu- dalam pikiran Anda saya. tidak perlu data, Oh, itu Unirifa Anda. tidak mengatakan bahwa Rasul Paulus mengaku sebagai seorang Yahudi. Salah besar. Aduh. Dan Loh, mana data? Unirifa juga mengaku bahwa Islam dia memiliki kemiripan dengan ajaran Yahudi. Bukan saya yang Kemiripan di ngaku. mana? Bukan saya Kemiripan yang di mana? ngaku. Ini Sedangkan kenapa Islam Polmes jadi itu kejam-kejam muncul pada begini abad toh? yang ke-7. Sedangkan kekristenan sudah muncul pada abad yang Kenapa ini kedua, orang? berjalan dengan Kesurupan. Yahudi. Bagaimana Kok dia yang orang marah muncul ya? pada abad yang ke-7 bisa mengaku bahwa dia mirip dengan abad yang pertama? Siapa Itu yang mengaku? nonsense dan itu tidak berarti. Siapa yang mengaku, woi? Yang mengaku siapa? Hei, nonsen. Sesuatu yang Siapa timbul yang sesuatu mengaku kok timbul, nonsen? Aku bilang Rifa, sesuatu yang timbul belakangan dan mengaku sudah ada dari sebelumnya, itu samanya berbohong. Ya, Yang mengaku siapa? Siapa yang mengaku kalau Yahudi dan Islam sama? ya begini, Yang mengaku siapa? Untuk mensejahterakan Komal ini, lebih baik Unirifa dan Nora Aritonang membahas ajaran Al-Quran. Tidak Malu. usah lagi membahas tentang Ketahuan Alkitab. terbongkar malu. Bukan malu. Ih, langsung kesurupan. Hei, bentar Handoko, saya mau luruskan anak ini dulu. Anak ini bicara seperti buih. Air ludahnya keluar muncrat kemana-mana tapi tidak ada arti. Kitab sejarah mana yang mengatakan bahwa membuktikan bahwa Paulus itu orang Yahudi? Mana? Buku sejarah mana? Siapa sejarawannya? Ya, bahkan orang Yahudi menolak bahwa Paulus itu pernah diajarkan oleh Gamaliel. Bang Billy pernah membahas ini dalam literatur orang Yahudi. Ketika dia mengaku bahwa dia belajar kepada Gamaliel, apakah itu pasti? Tidak absolut. Kenapa? Itu baru pengakuan. Saya juga bisa bilang saya ini muridnya Buya Hamka. Saya bisa bilang saya bikin surat. Saya adalah murid Buya Hamka. Itu belum benar. Benar kalau sudah ada pembuktian. Kalau betul-betul Buya Hamka mengakui atau orang banyak melihat, ada minimal 5 orang pernah melihat saya belajar kepada Buya Hamka. Kalau cuma ngaku-ngaku saya juga bisa. Nah, Paulus itu saya katakan orang yang mengaku sebagai orang Yahudi itu valid. Kenapa? Karena tentang diri Paulus kalian banyak tahu dari pengakuan dirinya sendiri, bukan pengakuan orang lain. Lalu si Pormes mengatakan ada buku sejarah. Nah, ini mantap. Ini kan ilmu baru yang kita ingin tahu. Maka saya sebagai seorang mahasiswi ingin rekomendasikan buku ini buat orang Islam supaya tahu kalau Paulus ternyata terbukti orang Yahudi. Maka saya minta bukunya. Buku sejarah apa? Sejarawannya siapa? Karena kami belum percaya dulu. Karena kami ingin mengkritisi dulu, benar gak ini masuk ke dalam kategori sejarah? Begitu loh. Dan kamu bilang tadi kami mengaku-ngaku sama dengan orang Yahudi. Hantu belau, kan udah saya bilang yang mengaku itu justru si Rabi ini. Dia yang bilang. Ini baru emosi saya. Bicara tidak mau mendengarkan. Ya, gitu. Kita dengan Handoko saja. Handoko, poin saya kita close. Kalau seandainya tidak bisa, jawabannya tidak ada, kita naikkan diskusi kita. Kita upgrade value. Jangan di situ sirkular debat membosankan. Jawab secara singkat, padat, cepat dan tidak teraniaya. Saya mendengarkannya. Orang Yahudi mana yang mengajarkan Tritunggal? Dan buktikan kalau dia Yahudi. Silakan. Oke, tadi kan sudah Unirifa mengatakan itu klaim. Tapi itu kan pendapat Uni kan, tidak masalah. Tetapi ini sudah jelas-jelas mereka sendiri dari sana orang Yahudi, yaitu murid-murid Yesus. Mau Uni bilang itu basi ke, mau apa ke, itu terserah Uni, itu pendapat Uni. Ketika Uni mau belajar tentang mereka, Uni bisa kita lihat dalam sejarah pun, Uni akan memahami, tapi nggak tahu ya, Uni karena sudah punya pemahaman yang tersendiri, jadi Uni membuat satu kesimpulan, ya udah begini aja gitu, kayak gitu. Saya tahu, jadi nggak masalah gitu. Tapi aduh, gagal lagi nih adikku Handoko nih. Anda tahu apa? Kok Anda menjengkel niat saya? Tunggu. Anda bilang gini loh, saya tahu karena Uni punya pemahaman. Saya tidak bawa doktrin agama saya loh, Dek.
Sekarang Unirifa, tadi Unirifa Aduh, menunjukkan parah ini. data tadi Rabi yang Abraham Sen itu atau siapa, kan itu orang Yahudi yang menolak Yesus. Ya, Handoko, bentar dulu, Assalamualaikum, Bang Handoko. Unirifa. Ya, yang saya naikkan itu kalau bisa Kristen aja dulu ya, Bang ya. Oke. Geram Oke. kali dengar Ada yang si mau Handoko disampaikan, nih, Bu. silakan. Ini Handoko nih bicara ngomongnya nggak pakai data, turunkan. Bang, biarkan saya sendiri Bang, netral. Jangan kita seolah-olah ngeroyok orang Kristen di sini Bang. Seolah saya ini tidak mampu menghadapi Handoko abangku. Iya, Saya iya. sedang mencoba untuk menguji. Kita berusaha menggunakan kaidah epistemologis di sini ya. Nggak usah kalian bantuin saya. Nora aja dari tadi diam, tolonglah. Saya terganggu. Maaf. Kenapa? Kita mau diskusi itu dapat poin, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Dari tadi Handoko berbicara panjang kali lebar, lebar kali lebar, segitiga sama kaki, segitiga sama siku-siku. Saya tidak dapat informasi yang betul-betul ilmiah. Apa informasi ilmiah yang saya butuhkan adalah satu, nama dari orang yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu berasal dari orang Yahudi. Namanya siapa? Nah, setelah kita tahu nama orang ini, kita cari dulu jejaknya. Apakah orang ini betul-betul orang Yahudi? Dua itu saja yang saya minta untuk hari ini. Kalian jawab. Kenapa itu penting dalam kaidah berpikir logik dan juga kaidah ilmiah? Kita bicara tentang biografi seseorang. Itu klaim bombastis loh. Klaim yang mewakili etnis lain. Ini ngeri loh. Kalau ini berbohong nih bahaya loh. Apalagi dibawa-bawa agama loh. Masa agama diajarkan untuk berbohong? Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan ya beda dengan sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Ya, klaim yang tidak bisa dibuktikan sama sekali itu bisa jadi dikatakan sebuah kabar hoax atau Ya. pembohongan. Oke, Ya, sebentar oke, dulu. siap. Oke, untuk PM, kita PM. begini, Unirifa. Sebentar Tadi dulu, saya sudah Handoko. menjelaskan Bang Handoko. seorang. Bang Tadi kan saya Handoko udah ngomong, sebentar. Kakak Unirifa ngomong saya udah diam tadi. Kenapa itu? Loh, saya kan host. Iya kan harusnya kan belum selesai juga kan. Iya, Harus fair aduh. juga kan. Iya, dia lagi nyapa, Sebentar, ini ada tamu Bu. baru. Oh iya oke sorry. Ya. Ya, VM. Selamat pagi. Kalau nggak bicara saya turunkan. Yang Muslim nggak usah dulu minta naik ya. Yang Muslim ya. Yang Kristen aja. Typing di bawah Kristen baru naik. Ini banyak yang naik Muslim untuk ngapain gitu loh. VM, selamat pagi. Agama apa bang? Kakak. Halo. Muak aku kalau minta permintaan naik tidak ngomong. Ya kadang heran aku nih mau turunkan nih. Jaringan pula. Nah. Iya, saya kalau mau minta naik di sini, saya minta yang naik itu Kristen, nggak usah Muslim. Untuk apa Muslim naik gitu loh. Ini satu saya naikkan dulu Pak Hera sebentar, sebelum masuk dulu dari Handoko. Hera, selamat pagi Pak Hera. Pak Hera. Pak Hera. Halo. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Masya Apa Allah. kabar, Sehat Pak Saudara? Denny. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya silakan lanjut Handoko, silakan. Oke. Jadi Unirifa tetap bersikeras bahwa sudah menjawab bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi, tapi Unirifa hanya mengatakan itu klaim semata, hanya sepihak. Ya. Terus Uni juga mengambil data tadi seorang yang Uni berbincang dengan Abraham siapa tadi itu kan dia dan orang Yahudi kan saya udah bilang ada orang Yahudi yang menolak Yesus, ada yang juga terima Yesus, ya gitu kan. Bahkan sampai pada saat itu maka saya bilang pertama kali orang-orang yang percaya kepada Yesus itu waktu di Yerusalem. Kalau mereka memahami, makanya saya katakan sama Uni, ya tapi itu kan nggak masalah ya, bagi saya itu nggak masalah. Tetapi ini sudah sejarah yang tidak bisa diganggu gugat bahwa mereka adalah mengajarkan bahwa Kristen itu dari mereka itu sendiri, dari orang Yahudi sendiri. Nah, terus saya sudah memberikan juga bahwa salah satu adalah, oh ya tadi kan Uni bilang bahwa Matius tidak jelas, tidak yang penulis kitab Matius tidak tahu pasti ya bahwa itu Matius.
Ya, jadi begini, kalau ketika Uni berbicara itu, kalau Uni baca Injil Matius, Uni lihat kata-kata di situ, Uni lihat saksi mereka mengatakan, walaupun karena pada di zaman Yesus dan di zaman murid-murid bersama Yesus, itu Injil itu secara ini belum tertulis, tetapi itu dikatakan. Nah itu karena itu sudah sebuah historis yang tidak bisa walaupun kalau Uni Rifa bilang itu tidak benar, nah itu kan menurut Uni gitu kan. Jadi saya katakan sama Uni, di mana orang murid-murid Yesus itu mengajarkan Tritunggal. Bahkan saya sudah jelaskan karena Tritunggal itu walaupun secara tertulis tidak nampak, tetapi itu tersirat. Saya sudah katakan juga. Nah, kalau kita membuka pikiran yang baik, pasti kita akan memahami siapa itu Yesus, siapa ini, begini dan begitu. Itu Rifa harus tahu di situ. Tapi Oke, Bang Handoko, biar poin intinya gitu loh. Tritunggal itu dari mana? Yang poin Uni itu kan bertanya di mana orang Kristen mengakui ajaran dari orang Yahudi. Saya sudah menjawab bahwa mereka murid-murid Yesus dan juga Paulus, mereka adalah orang Yahudi. Kalau Uni Rifa itu berarti dari situ ya, dari murid-murid Yesus yang 12 itu ya. Ya, terus ya. Oke. Ya, sebentar saya sapa dulu. Estetik Kakak, agama apa? Selamat pagi. Ya lanjut tuh nih. Ya, ada pembelajaran yang perlu kita pahami di sini ya. Nih, teman-teman tahu dalam ranah epistemologi ya, metode-metode yang digunakan untuk mencari tahu apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana untuk membuktikan sebuah statement itu benar. Maka itu harus menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, ya itu terjawab teman-teman. Karena kalau tidak terjawab maka sama seperti dongeng. Teman-teman tahu tidak apa beda dongeng dengan sejarah? Sejarah itu bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan. Itu sejarah. Bahkan walaupun sudah terjawab itu masih akan dikritisi lagi. Objektifkah atau tidak, latar belakangnya seperti apa. Masih panjang metodologi dalam penggalian ilmu. Maka ketika ada sebuah statement bombastis, pernyataan besar yang bahkan dalam ranah internal mereka pun masih bersengketa, maka ini perlu dipertanggungjawabkan. Pernyataan besar yang ingin saya kritisi dari tadi itu, ingat ya, saya belum membuat sebuah klaim loh. Saya belum membuat klaim, saya penuduh di sini, penuduh bahwa dia tidak sesuai dengan kenyataan. Maka saya harus membuktikan. Beban pembuktian ada di diri saya. Apa pembuktian saya bahwa Kristen tidak berasal dari ajaran Yahudi? Saya sudah bawa data tentang bahwa Kristen itu dibawa oleh Tertullian. Tertullianus bukan orang Yahudi. Itu artinya dalam kaidah logical fallacy burden of proof. Saya membuktikan sendiri apa yang saya sampaikan. Ya, saya buktikan. Nih, baca dalam kita bicara tentang logical fallacy nih. Ada beberapa kaidah-kaidah logical fallacy. Yang tadi ad hominem itu mengatakan bahwa Uni Rifa itu membawa pemahaman pribadi seolah-olah saya tahu persis itu. Loh, kok menjengkel pikiran saya, kok pribadi saya yang dibahas, yang diserang? Itu namanya argumentum ad hominem. Nggak ada, itu tuh logical fallacy. Lalu ketika Anda membuat statement tak mampu membuktikan, saya buktikan kalau itu gagal total, saya lagi-lagi dikatakan bahwa yang penting itu tidak terbantahkan. Sejarahnya kalau itu tidak terbantahkan, tidak bisa diganggu-gugat loh. Tidak bisa diganggu-gugat gimana? Dalam ranah kajian intern kalian saja sudah diganggu-gugat sama scholar kalian, gimana mau dibilang nggak bisa diganggu-gugat? Kan sudah saya tunjukkan data-data, bukti-bukti dari kalian sendiri, dari scholar kalian, bahwa kalian sendiri tidak mengerti siapa penulis kitab kalian. Itu tidak pasti. Jadi kita di sini nih belajar critical thinking. Maka kalau kalian bilang, maaf Uni, agama kami tidak bisa masuk akal penjelasannya, stop saya berbicara. Imani saja kalau kami ini. Yang penting kami tahu itu pokoknya penulisnya Matius sudah. Biar aja lah. Mau Matius kayak enggak, kayak bodoh amat. Yang penting Matius sudah.
Jangan kau tanya lagi Uni. Maka ini masuk dalam ranah imani saja. Nah, sebentar, saya tadi tidak potong. Saya dengarkan Anda. Saya sedang bicara kepada 927 orang. Itu tanggung jawab saya. Maka pembuktian saya menggugurkan statement Anda adalah bahwa tidak ada satupun orang Yahudi, bahkan Yesus sendiri kalau diklaim pun sebagai orang Yahudi, bahkan Paulus sendirilah walaupun kalau kalian percaya di orang Yahudi, tidak pernah mengajarkan ajaran Tritunggal. Nah, siapa yang pertama sekali mengajarkan ajaran Tritunggal? Saya proof, saya kasihkan proofnya, saya kasih datanya, kasih buktinya. Yang mengajarkan Tritunggal pertama kali itu di abad kedua. Siapa namanya? Saya sudah bacakan lengkap namanya tadi, atau dipanggil dengan nama biasa, Tertullianus. Nah, statement tentang uno substansi tres persona non separate ini dipahami dalam dogma ketika ada konsili. Belum lagi itu masih belum, karena konsili Nikea itu merumuskan tentang homoousius. Nanti di abad kelima muncul credo Athanasius. Dasar inilah yang dipakai oleh umat Kristen. Saya baca jurnalnya itu. Di abad kelima tuh jurnalnya ada. Nah, saya pakai jurnal loh. Dari sekolah teologi, mana yang lebih didengarkan, Anda atau penulis jurnal itu? Nah, silakanlah kalian bertengkar dulu. Kajilah ilmiah dulu. Dalam credo Athanasius di abad kelima, inilah yang final dipakai untuk doktrin kalian Kristen saat ini. Muncul lagi cara menganalogikannya biar mudah. Analogi perisai Trinitas. Ya. Nah, muncul Pak JJ 4 tahun lalu dengan analogi 1 batang 2 telur. Yang saya ucapkan yang dituduh penistaan terhadap umat Kristen. Padahal pendeta kalian yang ngajarin. Dada aja kalian. Suka-suka ayah aja. Kalau kalian yang menista agama kalian benar punya Roh Kudus. Giliran saya kutipkan kembali pengajaran pendeta sesat kalian, saya yang dibilang menghujat. Ada-ada aja lucu, ya. Nah, jadi itu abangku. Terima kasih tidak menyebutkan nama, bahwa pengajar Tritunggal itu kalau memang betul Matius, ya tunjukkan Matius itu terbukti mengajarkan Tritunggal. Nah, itu penting itu. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah banyak kemana-mana kita, biar kita tuh nggak membosankan. Gini Unirifa kan tidak paham di situ, tapi Unirifa berpatokan dengan hal. Padahal saya sudah menunjukkan data juga, tapi Unirifa tetap berfokus kepada Tertullianus. Data mana yang Anda tunjukkan, brother? Sebentar. Unirifa Kak Nora, ada dia tunjukkan data dari tadi, Kak? Iya, sebentar. Aduh. Sebentar Unirifa, kan saya ngomong juga. Enggak ada. Jadi Unirifa tadi berfokus kepada Tertullianus. Uni lupa, kenapa Tertullianus mengatakan seperti itu? Apakah dia buat sendiri, ataukah dia juga berdasarkan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab? Unirifa tahu dulu di situ, kajian seperti apa. Nah, ini yang saya bilang, Unirifa kurang memahami tentang apa yang dilakukan oleh Tertullianus. Karena dia sudah melihat dari semua itu, dari pembuktian-pembuktian yang ada di dalam kekristenan, termasuk yang ada dalam Alkitab, gitu Unirifa. Ya, tapi Unirifa berpikir bahwa itu mengarang aja atau mengklaim aja. Ya itu kan pendapat Uni. Sekarang begini. Saya nggak bilang gitu tadi. Enggak, ini kan cuma membuat sesuatu pemikiran saya. Saya belum membuat sebuah statement. Ada sih statement saya, tapi bukan itu statement saya. Ya. Kenapa menghakimi statement saya? Enggak, tapi Saya belum pernah bilang seperti. Saya tidak bilang seperti yang kamu bilang loh. Ini namanya strawman loh, ini logical fallacy lagi loh. Sekarang gini. Kan tadi kan sudah saya jelaskan data-data itu, tapi Uni tetap data yang mana? Data yang mana? Orang Yahudi yang mana menjelaskan begini? Datanya mana? Orang Yahudi tahu? Nah, arti data tahu nggak? Arti data tahu? Nggak tahu lah, masa Uni nggak bisa. Apa itu data? Coba data artinya apa data? Ya, sebentar Unirifa. Itu pembuktian yang data-data yang valid ya. Jadi gini Unirifa. Ya, coba mana dari tadi saya melihat apa? Sebentar Unirifa. Saya tanya dulu. Gini Unirifa. Kenapa ketika saya mengatakan Tujuh ya. Saya bertanya, Anda tidak mendengar. Ya, ini siapa dulu? Ada tamu nih. NY Amanda. Halo. NY.
Halo, Amanda. Halo, NY. Aduh. Oke, Bang Handoko, saya tegaskan sekali lagi, kalau yang namanya data, sebutkan nama suratnya, pasal berapa, nomor berapa. Nah, itu namanya data. Atau dari buku apa, karya siapa, itu namanya data. Ya Bang ya, kayak begitu namanya data ya. Saya menunjukkan data itu. Kenapa nggak diterima itu? Itu sejarah. Data yang mana? Surat apa? Aduh. Pasal berapa? Tadi saya udah baca. Iya, surat apa itu? Saya sudah baca tadi, masih aja lagi. Sekarang begini aja. Aduh, iya. Kenapa Anda nggak boleh kami? Masa Anda sendiri yang seolah-olah baca, kami nggak tahu? Menyerifah begini ya. Sekarang menyerifah begini. Saya memberikan pertanyaan. Sebentar dulu Bang Handoko. Aduh. Saya sakit kepalaku kalau kayak gitu. Ini sebentar dulu, saya sapa dulu di bawah kamu gitu loh. Silakan. S. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Nah, gini Bunda sama Uni, hal-hal yang seperti itu sayang kali mutiara-mutiara Bunda itu dilontarkan sama orang yang nggak paham. Izin ya bang, turun aja Bang. Maaf, aduh dari tadi saya sudah bilang, tolonglah jangan diganggu lagi diskusi Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbi. Nggak tahu kok Uni Rifa lagi datang Lampung. Bukan gitu, kalian itu kayak seolah-olah nggak pernah lihat saya gitu loh. Saya ini bukan sedang mengajarkan apa-apa ke dia. Saya justru ingin tahu yang dia ajarkan itu bisa dia buktikan atau enggak. Ini namanya adalah apa? Mana buktinya? Mana buktinya? Sekarang begini Unirifa. Tadi kan saya juga kembalikan kepada Unirifa. Ketika Unirifa mengaku-ngaku atau saya aja mengaku-ngaku orang Indonesia atau juga orang Minang, saya berbicara. Terus ada yang teman-teman yang lain juga orang Minang, mereka sama-sama bercerita tentang budaya Minang, kayak gitu kan. Jadi di situ sudah bersumber Unirifa. Kayak gitu. Ketika Uni bertanya di mana saya bahkan tidak mengerti loh kamu nih ngomong apa loh Dek. Otak saya bahkan ya, mohon maaf adekku, saya biasanya sekali orang berbicara insya Allah ya dengan hikmah Al-Quran, alun takile ala takalam. Ini orang Minang nih. Belum orang bicara, biasanya saya sudah mulai belajar psikologi. Oh, saya tahu arahnya kemana. Biasanya insya Allah tepat. Nih kamu ngomong panjang lebar dari tadi saya nggak ngerti nih, saya jadi bodoh gara-gara kamu nih. Apa yang kamu bicarakan ini saya tidak paham. Coba ulangi dengan kata-kata bahasa Indonesia yang mudah dicerna, sistematik. Bangun konstruksi berpikir kamu sebagai sebuah bangunan yang bisa saya lihat sehingga saya mengerti, paham. Ini bangunan, ini apakah toilet, apakah ini sumur, apakah ini ayam. Coba saya tidak ngerti. Kamu ngomong apa itu? Coba. Tadi kan saya sudah katakan sama Unirifa. Unirifan kan bertanya, ya kan? Orang kan kami mengatakan orang Kristen itu berasal dari Yahudi. Saya sudah menjelaskan kenapa kami katakan orang Yahudi, karena murid-murid Yesus orang Yahudi. Bahkan Paulus pun orang Yahudi, dan di sana juga bersumber Kristen juga bersumber dari sana. Unirifa. Oke. Kalau sudah baca itu sudah. Ya, sekarang diterima nggak di situ? Masih saya bagaimana mau terima? Itu cuman klaim. Ya, itu masih sebatas klaim, pembuktiannya belum ada. Pembuktiannya apa? Justru saya mampu membuktikan bahwa ajaran Tritunggal itu tidak berasal dari orang Yahudi. Dari mana? Sejarah membuktikan, jurnal ilmiah, kalian akui, orang Kristen sendiri yang bilang bahwa ajaran Tritunggal pertama. Diam dulu. Nah ini Anda tidak ngerti. Orang Kristen sendiri yang aduh, kalau bicara begini Anda akan bisa. Karena Tertullianus sendiri membuat hal itu karena tertulis dalam Alkitab. Dari mana Anda tahu itu? Ya, kalaupun Unirifa menolak itu. Bentar dulu, klaim itu ya, klaim satu belum terbukti, tambah klaim baru, lagi belum terbukti, tambah klaim lagi, akhirnya klaim. Dari mana Anda tahu kalau Tertullianus itu berasal dari Alkitab ajarannya? Sekarang begini aja gini Unirifa, tunjukkan bahwa murid-murid Yesus bukan orang. Oke, saya ini bertanya. Oke, saya tunjukkan. Satu persatu. Bang Handoko, tolonglah. Bang Handoko, Baik, saya tunjukkan.
Saya Anda tunjukkan minta ya. data sementara Anda tidak menunjukkan data. Itu yang lucu saya dari tadi. Saya tuh nyimak loh. Saya tunjukkan nih, Tolonglah. ya. Saya Tadi tunjukkan saya nih. tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, diam dulu. Matius. Sejak kapan ada orang Yahudi bernama Matius us? Lukas, Waduh. sejak kapan orang Yahudi bernama Mana Lukas? datanya? Mana datanya? Markus, Coba. sejak kapan Mana ada orang Yahudi datanya? bernama Markus? Mana- Yohanes, dari mana mana kamu tahu kalau datanya? itu bukan Yohanes? Anak siapa? Iya. Anak siapa? Mana Karena datanya? menurut Mana Pak Yonatan, nih kalau orang ngomong Mana dia ngomong. datanya? Mana datanya? Coba saya Oke, lihat. saya bertanya. Pertanyaan saya ini justru Lah. kamu yang harus buktikan. Mana? Ini kan pertanyaan. Loh, gini loh. Masa pertanyaan gini loh. Anak siapa Oke. kamu? Mana datanya? Ini. Loh, saya justru nggak tahu kamu anak siapa. Kok saya yang disuruh tanya? Ini kan pertanyaan Nah, nih. Kalau begitu, Gini kenapa loh, Uni kalau- bukan itu, bukan orang Saya sudah Yahudi? tunjukkan data, Iya, bahkan oke, penulis oke. ini data. Nih kalau kamu minta Nih, data ini, jangan nih data. Ini kurang nih data Tadi bukan kan ini. Ini sudah data bukan nih. iya. Ini Tapi data bukan? Ini tentang Nah. data itu ya. Coba kamu baca, coba kamu baca. Walaupun tidak. Coba kamu baca Ya, di sini. walau- Coba gini. kamu baca. Oke. Baca. Gini. Oke, penulisan Injil yang menyandang nama Matius, terus juga tidak pasti, oke? Secara umum, nah ini kan diterima. Terus bahwa penulisan bukanlah Rasul Matius, terus. Nah, itu gimana tuh? Terus. Ternyata diterima secara umum penulisnya bukan Rasul Matius. Terus? Nah, baca nih. Terus baca. Penulisan ini mungkin adalah seorang mualaf. Wah, seorang mualaf lagi. Yahudi yang mengenal. Terus Seorang mualaf itu siapa? Saya tanya. mana saya tahu? Kamu tanyalah sama Ya, penulis ini kok saya yang harus nah, buktikan. Inilah yang saya bilang. Lucu kalian Saya ini. sudah- Kalian ini skolar segini. kalian yang kebingungan, saya yang harus Gini, membuktikan oke, pernyataan sebentar. skolar kalian. Saya Lucu pahami. ini. Oke, saya Gimana? pahami. Begini Unifa, ketika berbicara tentang itu kan tadi saya katakan Injil Lukas, kenapa saya bilang itu mereka adalah murid-murid ya Matius adalah murid-murid Yesus, walaupun Berat Injil ini itu Handoko. tertulis. Belum Profesor tertulis. doktormu aja nak mampu jawab, jangankan kamu loh, Dek. Jujur aja nih Ya, bilang, kan- profesor kan doktormu aja Unifa belum tentu mampu. Kan Unifa yang tidak paham di situ. Jadi ketika Masa saya tidak dapat jawabannya, dibilang saya tidak paham, saya belum dapat jawabannya loh. Dibilang saya tidak paham, ada aja ini. tadi saya udah tunjukkan malah ini Tunjukkan apa kamu dari tadi? Nih, tadi Ada pernah buka game sekali? Aduh, Unirifa. Tapi ya sudahlah. Kalau Unirifa tidak terima, itu saya menunjukkan data. Apa yang diterima? Nggak ada yang kamu kasih. Apa yang saya terima? Unirifa, gini aja deh Unirifa. Sekarang kita diskusi dua arah. Saya mau tanya. Lah memang dari tadi, jangankan diskusi dua arah. Kan Unirifa cuma Argumenmu bahas- aja udah gagal dari awal tadi. Sekarang kekristenan yang Uni bahas tadi. Sekarang saya mau tanya tentang Islam. Udah lah, makanya Bisa nggak? sebenarnya kamu itu Bisa nggak? saya kasih kesempatan naik untuk Bisa bertanya. Karena bahaya kalau Bisa kamu mengklaim nggak bisa buktikan. Bisa Bukan nggak masalah saya- bisa nggak bisa. Justru Bisa saya ini nggak? orang yang Handoko, kamu tuh Oke. kayak cewek loh. Ini Iya. orang dari tadi ngomong. Saya tanya. Iya, dua- justru Komal ini kalau bisa tempat nonis bertanya. Karena kebiasaan kalian kalau membawa pernyataan tidak bisa kalian buktikan. Udah tanya aja sudah Bisa kalian. Saya tanya coba, bisa nggak Uni jawab? Handoko, kamu tahu tidak yang disebut dengan proses akademis atau proses belajar mengajar itu Iya, apa? secara Apa? akademis juga kita. Ayo. Akademis kita- apa dari tadi? Ketika kamu mengklaim banyak sekali klaimmu yang bombastis itu, tapi tidak satu pun data yang kamu tunjukkan. Oh, Tapi sekarang kita nyonya entah apa Dua. aja. Dua arah kita diskusi Uni Rifa. Saya ndak mau diskusi dengan kamu. Kamu tanya aja sudah. Ya. Sekarang saya tanya Uni Rifa. Ya, sekarang saya tanya Uni Rifa sama Uni Rifa. Bisa nggak? Nanti kalau saya tanya tentang Al-Quran nanti dibilang Astagfirullahaladzim, Handoko. Kalau kamu bertanya saja sudah tidak bisa, bagaimana caranya kamu mau menjelaskan? Bertanya aja kamu ndak bisa loh, Dek. Oke, saya tanya nih, saya La tanya. ilaha illallah. Oke, saya tanya nih Uni Rifa. Saya tanya ke Uni Rifa, di mana bagian apa yang Al-Quran sempurnakan tentang Taurat, Injil, dan Zabur? Silakan jawab. Oke, ini lagi. Bertanya aja gagal loh.
Nah, Bertanya aja ke... sesuai Astagfirullahalazim. Kamu kalau udah ngomong aja kamu 2 jam saya diam. Dari tadi ya. Udah kamu ngomong 2 jam saya diam dulu. menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, dan Zabur. Silakan. Siapa yang bilang begitu? Kan di kitab Mana tulisannya? Tunjukkan datanya kalau tertulis begitu. Jangan kamu pelintir Al-Quran saya loh. Saya tidak suka loh. Tunjukkan data Al-Quran saya yang mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan Injil dan Taurat. Jangan kamu pelintir saya, ini pembaca Al-Quran. Saya jangankan kitab kalian loh. Kitab saya pelajari loh. Tolong tunjukkan kepada saya mana dalil Al-Quran yang mengatakan atau hadis yang mengatakan Al-Quran menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Tunjukkan kepada saya. Bertanya aja gagal loh kamu. Bertanya aja kamu tidak punya landasan, apalagi menjelaskan. Ini ngerinya kalian loh. Tunjukkan datanya dulu, baru saya. Jangan kamu, aduh, parah nih orang Kristen kayak gini semua kualitasnya. Ngeri kalian nih, hancur agama kalian ini. bukan ngeri, bukan ngeri. Ya mana datanya? Mana datanya? Bu Nirifa udah mulai kepanasan kalau tanya gini. Bukan kepanasan, kamu penistaan terhadap Al-Quran. Kamu mempelintir Al-Quran saya. Mana datanya? Ada Al-Quran bilang begitu. Kalau tidak ada Al-Quran bilang begitu, kamu sudah mempelintir Al-Quran saya loh. Ini masuk penistaan agama loh. Dalam undang-undang penistaan agama loh. Ngerti nggak? Mempelintir. Mana saya mempelintir kitab kamu dari tadi? Justru saya tidak membuat klaim tentang agama kamu. Saya mengkritisi semua klaim kamu yang tidak pernah terbukti. Saya bawa data dari sekolah tentang pembuktian bahwa saya yang lebih benar, kamu yang salah. Sekarang kamu bertanya sama saya, apanya yang disempurnakan oleh mana itu? Bertanya saja sudah salah ini, apalagi menjawab. Pantas kamu dari tadi menjawabnya seperti baling-baling bambu. Bertanya saja pun tak ada dasar. Mana coba dasarnya? Di mana tertulis di Al-Quran? Al-Quran menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Tunjukkan dalilnya sama saya. Astaga. Ketawa. Jangan menjawab dengan ketawa. Ini tanggung jawab besar loh buat kamu. Kalau kamu tidak bisa, ngakui saja. Saya belum pernah baca Al-Quran, Uni. Itu hanya pertanyaan titipan, Uni. Pertanyaan dari praduga tak bersalah, Uni. Sangka-sangka saya aja. Kalau tidak, tunjukkan sekarang juga ayatnya. Jangan begitu. Itu kan juga dikatakan oleh teman-teman Muslim. Siapa? Siapa nama teman-teman Muslim itu? Aduh. Nah, ini lagi klaim bombastis lagi nih. Wah, mau tipu-tipu kalian ini. Saya bacakan buat kalian yang 1000 orang ya. Kalau yang Muslim ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang cocok untuk Handoko ya. Teman-teman perhatikan. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan yang dibaca itu datang dari Tuhan, dari Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Inilah yang cocok. Al-Quran saya sebelum kamu hadir Handoko sudah menyebutkan orang seperti kamu. Berbicara dari tadi seolah-olah saya sudah tunjukkan data apa? Bahkan jangankan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Al-Quran, kitabmu saja tidak kamu singgung dari tadi. Ayat kitabmu aja tidak kamu singgung dari tadi. Inilah maha benar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ikhwah. Inilah pembuktian Al-Quran benar, bahwa Al-Quran Nabi Muhammad itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa akan ada orang-orang dari segolongan mereka yang bicara dari tadi teputar sana teputar sini, sok-sok baca seolah-olah dari Bible, ternyata ditanya mereka berdusta. Teman-teman, saya cuma tanya simpel saja, siapa yang mengajarkan ajaran Tritunggal dari orang Yahudi? Jelaskan, tunjukkan datanya, di mana di kitab suci tertulis. Simple. Dan kemudian walaupun nama itu sudah kita temukan nanti, itu pun masih belum selesai. Buktikan kalau dia orang Yahudi. Jadi tolong jangan memperbodoh manusia. Saya sedang membela Undang-Undang Dasar 1945 di poin kita harus mencerdaskan anak bangsa. Saya tidak mau umat Islam dibodoh-bodohi. Bertanya saja sudah gagal, apalagi menjelaskan. Saya contoh bertanya nih, menurut Galatia pasal 3 ayat 13, saya akan bacakan ayatnya. Dengan matinya Yesus, ya, itu bukan Efesus 2:15 ya. Nah, saya bacakan ayatnya. Ini sopan bertanya nih begini nih. Ini bertanya yang akademis, ya. Ini pertanyaan akademis. Begini caranya.
Menurut Galatia pasal 3 ayat 13 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka pertanyaan saya adalah, siapakah yang terkutuk di atas kayu salib? Nah, jawab sudah. Itu ada dasar, landasan pertanyaan ada. Saya jangankan menjawab, bertanya saja saya punya dasar loh. Ya, itu jangankan menjelaskan, bertanya aja harus ada dasarnya. Oke, kalau memang itu salah, saya Sebentar Handoko, Bang Handoko, Bagus, nah, sebentar itu saya bagus sapa tuh, dulu minta yang baru maaf. masuk. Itu bagus tuh, minta maaf tuh bagus. Sebentar, Kucang, assalamualaikum Kucang. Waalaikumsalam. Kucang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Apa kabar Bang Kucang? Ya, 1,1K di bawah. Tolong di follow akun Kucang ya, di follow dulu akun Kucang. Bentar ya Bang Handoko. Selamat pagi Ovid. Pagi Bunda Nora. Ovid kalau ngomong rasa kayak kumur-kumur. Pagi Sebentar Bunda ya Nora. Ovid ya. Iya. Iya, pagi juga Ovid. Ya, Pagi, kau di mana Unirifa. ada Unirifa, di situ ada kau Ovid. Tapi nggak apa-apa lah. Adiknya Unirifa kau. Ya, tolong di follow dulu Adekku Kucangnya, kemarin saudara. udah nggak lagi dia adekku kata Lisa, soalnya dia telah berkhianat. Dia menghujat kemarin di Komal Kristen. Mo. Udah nggak jadi Ya, di adikku lagi follow Opit. dulu biar bisa Kucangnya buka, biar bisa live lagi ya. Di follow dulu sebentar, kasih waktu dulu 30 detik. Di follow ini 1,1 loh, masa baru 168. Yang naik tolong Kristen aja ya, yang naik. Yang naik Kristen aja. Di sini kan sudah ada apa nih, ada Unirifa. Ya, di follow lagi, di follow 3:15 detik. Siapa itu Kak Nora? Kucang onyot. Sering buka Komal dia, mungkin banyak akunnya kena banet gitu loh. Dadi do. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Mau ada yang mau disampaikan silakan, Bang. Nah, ada satu poin yang mau ditanyain. Untuk ini selama ini kan sering banyak hujatan-hujatan gitu ya. Barangkali Ya. dari sisi agama itu ada nggak sanksinya atau dalilnya yang larangan tentang menghujat gitu, baik dari sisi Islam ataupun dari agama lain. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya silakan Uni. Quran jelas, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Fayasubullah. Aduan bighairil ilmi. Jelas ayatnya. Jangan mencaci sembahan orang lain. Tapi kalau dalam Kristen setahu saya ya, yang tidak boleh dihujat itu cuma Roh Kudus. Yesus silakan, Bapak silakan, nggak ada larangan. Setahu saya. Ya. Oke, Andrea, ya segitu ya Bang Dadido ya. Oke, saya turun dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Ya, Andriani. Selamat pagi. F, selamat pagi F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Muslim Bang, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Alhamdulillah Muslim, saya sampaikan seperti ini aja Bunda Nora. Kalau Ya, silakan, yang Abang. orang nonis yang agak goblok gitu, yang nggak mengerti, ya turunkan aja. Kami mendengarkan di bawah ini pun agak risih gitu. Nggak sampai otak kami pun mencerna apa yang dia katakan, itu aja. Iya, Turun saya aja, sabar Bang. Bang. Kan Nora kata saya jawab. Ya, silakan. Baik, Bang F. Ya, diskusi lintas agama itu bukan untuk menjadikan orang Kristen paham. Saya tidak pernah punya motivasi itu loh. Dan saya ini hadir ke dunia dialek lintas agama ini bukan membuat mereka mengerti dengan apa yang saya ucapkan, tapi memperlihatkan kepada kalian inilah mereka. Kalian risih melihat mereka dengan kebotolan mereka. Bersyukur, membuat kita semakin bersyukur, membuat kita semakin bangga menjadi Islam. Karena yang nonton diskusi lintas agama ini bukan Anda sendiri, Pak. Kadang-kadang ada orang baru masuk. Wah, ternyata Kristen begini ya. Alhamdulillah saya Islam. Kok gini banget ya? Nah, itu satu. Yang kedua, ada orang Kristen lain yang dia mendengar, kayak gini kawanku Kristen ternyata. Wah, aku baca Bible lah biar aku tahu bisa menjawab Siripa. Jadi mohon maaf nih, saya ini bukan seperti yang kalian mau. Saya tidak pernah berkoar-koar di ruang publik. Saya wakili seluruh Islam di Indonesia. Tidak, saya mewakili diri saya karena saya seorang akademisi dalam ranah pendidikan agama Islam.
Saya ini mengimplementasikan apa yang saya sudah selesaikan mata kuliahnya 104 SKS ditambah lagi sekitar 20 lagi nanti ini. Dan itu pun sudah clear itu. Kenapa? Karena saya diajarkan how to teach. Bagaimana cara mengajar. Jadi kalau kalian tidak nyaman menontonnya, enggak apa-apa, kan bisa pindah ke room yang lain tuh melihat debat-debat yang baku hantam. Silakan tonton ke tempat lain, kan ada pilihan. Ada Bang Zuma, ada Uni Rifa, ada Umi Mican, ada Kucang Onyot, ada Bang Faruk. Silakan pilih. Oh, saya lebih cenderung ingin melihat OT-nya dihantam babak belur. Silakan lihat ketika Bang Zuma fighting dengan orang OT. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya saya belum selesai. Saya luruskan terus menerus nih. Jangan dipotong dulu yang lain. Aduh, saya belum selesai. Bentar dulu, Handoko. Saya cuma minta maaf ya, Rifa, kan teman-teman di bawah kan udah mau ini kan, saya kan sudah salah paham, jadi saya minta maaf karena mereka mau lapor. Saya sudah minta maaf karena saya mungkin salah baca ataupun saya ini kan, jadi saya minta maaf. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Diskusi itu hanya di sini, Dekku ya. Kalau di sini kamu klarifikasi, artinya kamu punya etika baik untuk menyadari bahwa kamu telah salah paham. Saran saya, carikan ayatnya. Temukan ayat yang kamu maksud, kemudian bawakan ayatnya ke saya. Saya bahas ayatnya ya. Saya tidak mau bahas konsepsi kamu terkait ayat itu. Bawakan ayatnya, kita baca bersama, baru kita masuk ke ranah. Saya kasih tahu kepada kamu tafsirnya seperti apa, cara memahami ayat itu seperti apa. Ya, tapi nggak apa-apa, karena kamu sudah bertanya. Sebenarnya kalau kamu ingin tahu ya, ayatnya tidak seperti yang kamu simpulkan itu. Saya tahu maksudnya itu. Itu ada dalam surah. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Dalam surat Al-Imran. Itu dulu nih. Itu tolong yang dibawa salah buat kayak tangkap-tangkap. Janganlah saudara-saudaraku kayak gitu ya. Biarin aja lah. Ya, Juwita, selamat apa? Mas Dede Muslim ya. Bang F gimana Bang F? Udah Muslim, dijawab Muslim. ya. Ada yang disampaikan sedikit. Bentar dulu. Oke, Kak Nora dulu. Biar Kak Nora dulu menyapa semua. Bang F, ya sudah dijawab sama Uni tadi ya, Bang F ya. Oke, terima kasih abangku. Assalamualaikum. Ya maaf ya, Abang F izin. Abang F minta maaf ya, Bang F, karena beginilah kami setiap hari. Kesabaran itu penting, Bang. Kenapa? Kadang bukan Handoko yang mengerti kebenaran, tapi orang yang menonton nanti akan terbuka hatinya mendengarkan. Oh, ternyata begini kali ya. Jadi itu ya, Bang. Dakwah itu bukan seperti yang apa, kita mendengarkan ceramah dari Ustadz itu bukan seperti yang kita mau, tapi seperti apa yang Ustadz itu sampaikan, metode mereka yang menyampaikan. Jadi saran saya adalah mungkin kalian tidak nyaman mendengarkan saya bersikap lama dengan Handoko, tapi ini adalah metode yang diajarkan di kampus saya. Bersabar, sampaikan, begitu. Ya oke ya, Bang F. Ya? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sama-sama. Ya Bang Hadi, selamat malam pula. Oh ya, selamat pagi. Kakak Nora. Sebelum kakak sampai yang lain terkait dengan tangkap tadi, nggak apa-apa Kak Nora, biar mereka bilang tangkap. Kenapa? Ketika mereka bilang tangkap Nora, tangkap Rifa, atau Agatha Malina Wijaya masuk penjara, kan biar aja mereka tampar sendiri. Nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Hadi, Mas Dede entar dulu. Hadi, selamat pagi Bang. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Juwita, halo Kak. Iya. Kak Juwita. Ya, selamat pagi. Agama apa? Kak Juwita. Aduh, saya kayak gini nggak cocok juga. Ya Mas Dede, ada yang mau disampaikan silakan. Bang Hadi, ada yang mau disampaikan silakan biar kita kesambung lagi. Sini ada saudara kasih semangat aja sama Bunda Ritonang sama Bunda Rifa. Amin. Mudah-mudahan kesabarannya luar biasa sekali menghadapi oten-oten non muslim. Itu kan sebagai syiar Islam, itulah Islam gitu kan. Saya merasa kagum sekali tadi melihat Uni Rifa. Saya juga ikut emosi juga. Tapi luar biasa sekali. Jadi bisa menunjukkan bantahan-bantahan mereka dengan data-data yang sangat masuk akal lah begitu sudah. Yang nonton Umi Rifa, semangat selalu, mudah-mudahan kasih kesehatan, itu aja Bunda sudah. Amin. Di Ya. sini Terima kasih ya Bang ya. Sudah juhur ya. Oke. Rifa. Ya, saya minta naik tolong 10 menit lagi.
Rifa, saya minta maaf ya kalau sama ini saya debat ada salah, tapi Sebentar dulu Ovi kok minta maafnya nanti dulu Ovi. Ya, Bang apa ada yang mau disampaikan silakan. Bang Hadi. Adikku sayang ini memang kadang-kadang. Buat bunda-bundaku semangat terus untuk berdakwah di jalur Islam. Amin. Dan sedikit ini sih kalau bisa sih yang dinaikkan itu yang akun-akun yang bisa on cam ya. Jadinya Kita berusaha bisa, ya Bang, kita usahakan. kayak Kalau nggak gitu. bisa kita nggak bisa paksa karena kadang akunnya nggak sampai. Ya terus buat jadi inilah kita yang mendengarkan di bawah itu menjadi enak dengarnya. Iya. Jawab sana jawab sini. Kayak Handoko tuh orang belum Jangan dihakimi Bang Hadi, lagi-lagi kalian menghakimi orang. Nggak bisa kalian menginginkan jawaban. Bukan menghakimi. Iya, nggak boleh. Ya. Bukan menghakimi, tapi sedikit tidak menghormati lah. Seorang bicara itu selesaikan dulu pembicaraan orang baru menjawab gitu. Oke, segitu aja bunda-bunda ya. Iya. Semangat terus. Assalamualaikum sama-sama Bang Hadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba gini. Waalaikumsalam. Nora tunggu dulu. Teman-teman ini yang muslim dari tadi ada Bang Adi. Kami tidak marah dengan kalian ya. Kami tidak marah dengan nasihat kalian. Tapi dari semua penjabaran kalian itu seolah-olah kalian tidak percaya kepada kami berdua gitu. Kurang apa Kak Nora? Suruh buka cam, terus suruh minta data. Tapi tidak bisa seperti yang kalian mau, ikhwah. Karena inilah teman-teman kita Kristen. Jadi kalau kalian memaksa kami, memaksa mereka seperti yang kalian mau, yaitu kita memaksakan paradigma kita. Namanya juga diskusi, biarkan mereka menjelaskan. Harusnya kalian bersyukur itu, oh begini cara mereka menjawab. Jadi kan itu sebagai poin. Wah, ada asik. Nah ini tadi saya bilang, mungkin bagi kalian senang lihat kami tuh baku hantam atau apa. Makanya saya bilang, ini Komal tempat kita bersabar mendengarkan bagaimana metode mereka menjawab. Ada tempat-tempat di mana kita bisa membuktikan bahwa mereka akan salah dengan apa yang mereka hujah. Sabar memang, karena cobalah kalian masuk ke kampus, ada gitu yang murid-murid yang gak bosan. Semua bosan, namanya mencari ilmu itu membosankan. Tapi dari situ kita berlindung kepada Allah. Ya, izin ya. Maaf saya tidak menolak kritikan-kritikan dari tadi, tapi seolah-olah kalian tidak percaya dengan Kak Nora dan saya gitu. Padahal kami sudah berusaha semaksimal mungkin loh. Suruh mereka off cam, buka cam, suruh mereka kasih data. Lah kalau mereka nggak mau, jangan kalian marah ke mereka, ini ke kami, nikmati saja lah yang kami sajikan. Toh kami mengikuti alur yang ada, kan begitu. Nah itu satu. Yang kedua, Handoko dan Ovid, spesial buat kalian berdua. Salah dalam berdiskusi karena kalian Kristen, itu saya sangat maklum. Wallahi saya maklum. Kenapa? Allah saya sudah katakan, Al-Qur'annya tadi kan sudah saya bacakan itu. Mereka golongan. Allah saya sudah kasih tahu. Loh, kalau Allah saya sudah kasih tahu bahwa Anda begitu, kenapa saya harus marah kepada Anda? Justru saya ingin membukakan ke hadapan publik, biarkan seluruh dunia menonton. Inilah kalian. Nanti kalian 2 tahun akan datang, setahun akan datang, kalian akan nonton lagi itu. Wah, saya dulu pernah begini. Bisa jadi kalian menonton video kalian yang bertele-tele itu ketika kalian sudah mengakui Muhammad ibnu Abdullah sebagai nabi. Bisa jadi kita tidak bisa memungkinkan diri kita bagaimana loh. Ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa tolak. Nah, jadi saya tidak masalah mempertontonkan kalian ke hadapan publik dengan apa yang kalian lakukan itu. Walaupun umat Islam sebagian besar bosan lihatnya. Kenapa? Bagi saya edukasi bukan harus memperlihatkan kalian dihantam, dipermalukan. Tidak. Justru saya tidak mau kalian dipermalukan di sini. Saya mau kami tunjukkan kalau kami perlakukan sebagaimana kami memperlakukan orang manusia. Di sini kami menunjukkan bahwa kami berupaya memanusiakan manusia. Saya seorang ibu punya adik, tahu betul rasanya ketika dihantam di depan publik, ego kalian tersentuh. Takutnya saya ketika kami permalukan, saya hantam bolak-balik, dan itu yang diinginkan oleh penonton. Kalian bukan cinta dengan Islam dan saya, tapi kalian benci dengan Islam dan benci dengan saya. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau kalian bersikap keras kepada mereka, tentulah mereka akan menjauh. Maka saya harus menggunakan sisi kemanusiaan saya di sini, seorang ibu dan adik dan kakak. Saya harus sabar mendampingi Handoko. Saya tuntut dari tadi, Handoko tahu dari mana Handoko? Mana datanya Handoko? Kamu bertanya salah loh Handoko. Kalau dia masih menolak, itu pilihan dia. Karena surga dan neraka itu pilihan kita. Jadi tolong, Nora Aritonang ini tidak berharap penontonnya 1000 loh. 2 biji yang nonton, kalau itu bermanfaat untuk agama saya lebih baik.
Nah gitu. Nah untuk Ovid silakan ngomong. Ovid tadi mau minta maaf. Uni kesal sama kamu. Kamu naik di Komal Kristen menjelek-jelekan agama Islam. Apakah Uni pernah melakukan hal itu kepada kamu? Jadi Uni kecewa sama kamu, Lisa, dan kami sudah memutuskan kalau kita tidak lagi mencintai dan menyayangi kamu, Ovid. Sebentar dulu, Ovid. Sebentar dulu, Andoko. Aduh, jangan dulu masuk ya. Biar oh ya, ya oke, terima kasih ya Handoko ya. Saya mohon maaf. Oke. Oh ya. Yang salah saya minta maaf. Ya, sama-sama ya Handoko. Handoko Uni juga minta maaf kalau ada perkataan Uni dan Kak Nora membuat kamu tersakiti. Tapi percayalah Dek, terkadang penyakit pedih dikena obat itu menyembuhkan. Jadi renungkan apa yang Uni sampaikan. Jangan lihat Uni Islam. Uni tidak membawa doktrin agama Uni ke kamu karena Uni tidak berharap kamu Islam ya. Tapi Uni berharap kamu membuka critical thinking, cakrawala berpikir sehingga tahu apakah yang Uni sampaikan ini benar atau salah. Ya bukan perkara baik atau buruk ya, tapi benar atau tidak. Kalau benar, kenapa ditolak? Kalau salah, silahkan bantah. Uni minta maaf, tapi percayalah Andoko, apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk syiar Islam, bahwa kami menunjukkan kami rahmatan lil alamin. Ya, oke Bu ya, saya minta maaf dan teman-teman muslim di bawah. Saya minta maaf kalau semua yang saya salah, saya minta maaf. Saya sudah salah memahami gitu. Makasih ya. Tidak masalah adikku. Nanti Uni bantu. Uni mau kasih ayat sebenarnya buat kamu. Tapi karena kamu sudah mau turun enggak apa-apa. Padahal Uni mau kasih ayatnya itu. Biar kamu enggak salah paham, Uni luruskan aja Kak Nora ya. Boleh ya Kak? Dia mau turun loh Kak. Biar dia enggak salah paham lagi. Nah, adikku yang kamu maksud itu ada dalam surah Al-Imran ayat ketiga. Ya, di dalam Al-Quran itu nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Sebenarnya mungkin kamu merujuk kepada musaddiqan lima baina yadayhi. Dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menurunkan Al-Quran ya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kepadamu dengan sebenarnya. Di sini terjemahan dari nazzala alaikal kitaba bil haqq. Artinya Allah mengatakan ini Al-Quran diturunkan kitab yang hak, yang benar. Kalau kemudian musaddiqal lima, bukan menyempurnakan dek, tapi membenarkan kitab-kitab terdahulu. Artinya tidak ada diksi bahwa Al-Quran penyempurna Taurat, Zabur, Injil. Seolah-olah Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan kepada Nabi terdahulu itu tidak sempurna. Kitab-kitab itu sempurna. Taurat sempurna untuk Nabi Musa, Injil sempurna untuk Nabi Isa, Al-Quran sempurna untuk Nabi Muhammad. La nufariqu baina ahadim mir rasul. Kami tidak membanding-bandingkan Nabi satu sama lain. Mereka sama di sisi Allah, tapi memiliki spesifikasi dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya tidak pernah mengakui bahwa ada pernyataan Al-Quran itu menyempurnakan Taurat. Seolah Taurat itu tidak sempurna. Ya konsekuensinya fatal. Maka Al-Quran itu membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Yang mana itu bukannya kalian pegang. Tetapi Taurat, Zabur, Injil wahyu yang diturunkan kepada Musa, Isa, dan juga Daud. Mana dia? Sudah tidak ada. Karena mereka pun sudah tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Bisa turunnya. Siap adikku. Sehat selalu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Ya, saya sapa dulu. Irfan. Iya, agama apa, Dek? Lillah, agama Islam apa, Dek? sejak lahir. Alhamdulillah. Ya, FYP. Ya. Yes. Oke. FYP. Halo, selamat siang, Nor. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Uni apa kabar? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Azza wa Jalla, pemilik Rob sekalian alam ini, saya sehat sampai detik ini. Tidak kurang satu apapun. Siap, amin, amin. Tidak dipenuhi rasa takut, tidak ada kekhawatiran untuk hari esok, tapi dipenuhi rasa bahagia karena masih bisa menjelaskan bagaimana Al-Quran saya untuk dipahami kepada orang-orang yang ada di sini. Siap, mantap Uni. Sebentar ya, silakan ada yang mau disampaikan. Tora, lu standby aja di. Saya ingin menyampaikan saja, Mbak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap berjuang membela Islam. Saya nangis melihat Bang Suma dikeroyok sama oten-oten. Gitu Mbak ya. Bentuk cinta dan kasih itu. Iya, tapi saya yakin pasti kalian mampu membela agama kita. Saya yakin itu. Saya pun yang awam
kadang kalau Oten menjelaskan saya pun nggak masuk di pikiran saya gitu. Padahal saya awam, saya tidak mengerti apa itu Injil, apa itu Taurat, apa isi dalamnya saya tidak tahu. Tapi kalau mereka menjelaskan saya pun merasa kok gini ya, gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Semangat membela agama kita. Kami tetap mendukung. Insya Allah. Mendukung. Semoga kalian sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Biasa bahagia dan diberikan berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah. Lambungkan doa itu ke langit. Lambungkan ke langit doa itu. Doakan Nora, doakan saya. Semoga kami diberi kesehatan selalu. Insya Allah pasti saya akan doakan Bang Zuma, Nora, Unirifa. Saya yakin kalian adalah pahlawan bagi Islam. Allahu Akbar. Ya, itu saja yang saya sampaikan karena saya sering sekali melihat komal-komal kalian, Mbak Nur, Unirifa dan Bang Zuma. Saya sering ikuti dan saya pun kadang merasa kesal melihat mereka mengkeroyok-keroyok kalian, mengolok-olok kalian. Saya kesal. Tapi mau dia apa? Saya cuma manusia biasa yang tidak mempunyai apa, tidak mempunyai daya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan yang mampu membalas kalian. Itu saja. Ukti, ini Ukti ya? Alhamdulillah, Umu. Oh, Umu. Jadi begini, Umu, kakakku yang tersayang, begini ya. Kami ini sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mewakili seluruh umat Islam, menjadi representasi muslimah, karena saya adalah orang yang mewakili diri saya sendiri sebagai seorang muslimah yang tidak rela agama saya dihujat, dinista, dihina. Bahkan saya merasa berhak untuk memberikan jawaban kepada saudara nonis. Kenapa? Karena dakwah kepada kaum non Islam itu belum ada secara sistematik dilakukan oleh para ulama kita, melainkan kebanyakan kita, para asatis kita itu hanya berdakwah kepada sesama Islam. Dalam kaidah, dalam undang-undang tidak boleh memberikan agama, mengajak orang lain beragama yang sudah beragama. Itu kena keputusan SKB 2 Menteri ya. Nah, tetapi saya membuka diri untuk mereka yang mau, mereka yang ingin tahu bagaimana cara memahami Islam ini. Sebenarnya mungkin antum melihat saya tuh, wah, Unirifa pintar. Tidak, saudaraku, saudariku. Bukan kami yang pintar, tetapi mohon maaf, teman-teman kita yang terlalu rendah cara memahami Al-Quran. Jangankan sampai Al-Quran, kita bahas secara epistemologis saja dulu. Kaidah filsafat aja. Banyak yang gagal. Contoh tadi, berapa kali logical fallacy. Tapi kita harus tunjukkan itu, membuktikan bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa umat Islam itu adalah afala yataqilun. Apakah kalian tidak berakal? Diperintahkan untuk berakal. Nah, artinya apa? Kita sedang membuktikan firman Allah, kita sedang implementasi Al-Quran, bahwa kata Allah, penyeru kaum kafir seperti orang yang berbicara dengan hewan ternak. Coba perhatikan, saya dari tadi bicara apa, dia lari kemana, yang saya minta apa, lari kemana. Ya, tapi kita tidak boleh hujat dia. Oh, kau bodoh. Ingat ya, ingat begini. Dulu Umar ibnu Khattab adalah orang yang ingin membunuh baginda Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah orang yang ketika ditanya Yahudi, bukan beliau yang jawab loh. Beliau hadirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata menurut Rasulullah, kalau ada Nabi setelah Rasul, dialah orangnya. Ilhamnya begitu luar biasa dari Allah. Artinya, bisa jadi hari ini dia jahil tentang Islam, tapi setelah kita jelaskan Islam, begini loh Islam, setelah itu mereka mengetahui, merenungkan. Bisa jadi Allah hadirkan ilham ke dalam hati mereka, hidayah ke dalam hati mereka. Jadi kita di sini bukan islamisasi, bukan mengajak orang beragama untuk agama kita. Tidak. Bahkan saya tidak membawa doktrin Islam dari tadi, tapi ketika sudah mulai masuk kerana doktrin Islam, saya harus jelaskan. Inilah dialektika lintas iman. Ya, jadi begitu saudara-saudariku. Terima kasih atas doa-doanya. Jangan menyanjung, memuji. Unirifa ini tempat kalian akan melihat betapa kecewanya kalian nanti kalau kalian lihat Unirifa ini seperti ini. Nora tempat kalian kecewa, Bang Zuma tempat kalian kecewa. Tapi kami tidak pernah mengklaim kami ulama, kami ustadz dan ustazah. Kami pendiskusi, kami apologet. Apologet dari kata apologia sudah ada di zaman Sokrates, di mana Sokrates membawa kata ini ketika dia sedang berdebat di pengadilan atau di mahkamah hakim, membela apa yang dia maksud sebagai kebenaran. Artinya, kalau ada yang terwakili, alhamdulillah, doakan kami.
La ikraha Ya, fiddin. insya Allah. Kita lanjut diskusi yang bagus. Insya Allah, saya akan selalu doakan kalian. Semoga kalian menjadi terdepan di agama kami. Karena sering, iya sih kalau saya berada di jajaran teman-teman saya saat berdakwah, kami selalu di mana buku saya? Katanya Islam mengalami kemunduran. Mungkin itu ya yang dikatakan. Islam Ya intinya mengalami kakak senang aja, standby saja. Kalau ada yang kami sampaikan ini bermanfaat, dicatat. Mari kita implementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pun masih sangat sulit untuk mengimplementasikan Al-Quran, tapi saya sedang berusaha. Sulit bukan berarti tidak bisa. Mungkin begitu kakakku. Khairan, biar kita lanjut diskusi karena saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya juga udah sholat zuhur di sini ya. Saya mau sholat zuhur. Ya, saya izin turun, izin keluar. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nora ambil alih lagi, sapa dulu yang lainnya. Mungkin Ovid mau ngomong sama saya mau Iya. sholat zuhur nih. Sedikit boleh nggak, Gurunda? Enggak, Unirifa. Nah, saya memang karena gini ya kan, dalam Islam apa yang kita dapat belajar sama seseorang berarti itu dia adalah guru kita. Ya kan, saya bersyukur bisa menyapa Unirifa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ical. Ya, saya cuma mau menyampaikan saja kepada kawan-kawan kita Islam di bawah, sesungguhnya Unirifa telah mengajari kita berbagai macam perkara tentang agama. Ini patut kita simak. Kalau kita datang langsung jauh, Unirifa mungkin jauh. Ini ilmu yang harus kita pelajari, walaupun bosan mendengarnya, perdebatan seperti itu. Tapi ini adalah ilmu, begitu ya Uni. Saya cuma sampaikan saja sama kawan-kawan, janganlah kalau kita lihat ada Unirifa di atas, jangan kita masuk, kita di bawah aja nyimak, karena ini adalah ilmu. Jarang sekali dapat ilmu seperti ini. Kalau salah itu Ya itu aja yang saya sampaikan. Saya mau izin sholat dulu Kak Nora, disapa tamu yang baru masuk ya. Kak Nora izin parpun dulu ya. Ya Bunda Nora, terima kasih ya. Kenal kawan-kawan semua di bawah. Semoga kita dapat manfaat dari ilmu yang diberikan sama Unirifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Lin, selamat siang, silakan. Kak Lin. Halo Kak Lin. Kak Lin. Aduh. Ya. FYP, ada yang mau kau sampaikan? Kau bilang nanti aku sombong. Belum ada yang mau kau sampaikan. Iya. Kau bilang nanti aku sombong. Alhamdulillah baik. Ku tanya dulu sama kau. Itu PPJ. Kenapa kau kasih nomorku sama PPJ? Dia nggak percaya kalau aku bilang aku dekat sama kau.
Jadi karena itu kok kasih nomorku sama si PPJ? Ya emang kenapa sih? Si anjing tuh ngapain kok kasih nomorku sama dia? Sekalian aja langsung, kok kasih aja sama Dia sama kok sama kau, si on camnya dia. Nggak ada masalah. Bukan soal on cam, saya nggak suka. Kau pun juga mengasihkan nomorku tanpa izin, itu kan sudah apa itu? Tak boleh kayak gitu. Oh iya, pelanggaran ya, maaf ya Nor. Iya, nggak Tapi boleh aku tahu lah. juga kenal kok orang itu Nor. Baiknya orang itu emang kelihatannya aja dari luar. Kenal sama bukan PPJ, G. Kok salah orang kau? Siapa itu? BAB. Oh, si BAB. Iya kan memang kawan semuanya. Emang ada masalah kita? Kan nggak ada dari dulu. Kau PPJ semuanya nggak ada masalah. BAB memang nggak ada masalahku sama BAB. Cuman saya nggak suka aja gitu loh. Nomorku juga boleh kok kirim ke orang-orang yang kenal, tapi yang orang-orang lama lah. Jangan yang baru-baru kenal minta. Saya kasih gimana, bukan gimana. begitu. Tore. Silakan. FVP. Nah, kan kau aja ngomong nama Bukan aku begitu kan di sini kan. Ya silakan. Bukan begitu. Kita itu yang namanya sesuatu yang tidak usah dipublis, dikasih ke orang tuh jangan gitu loh. Karena nomor itu privasi gitu loh. Hanya ketentuan, keperluan pribadi aja, keperluan mendesak aja gitu. Kemarin kan kita kan memang karena ada yang mau diskusi dulu ya kan, gitu. Saya nggak takut. Kalian kasih pun nomorku nggak masalah. Cuman kan etika sedikit lah. Itu maksudku. Siap Nor. Orang kadang nanya, kamu punya nomor si ini, kamu punya nomor si itu. Karena lebih bagus dia sama orangnya aja langsung minta gitu. Kalau yang nanya sih banyak, jujur aja kayak Nor. gitu nggak suka aku. Nor, kalau yang nanya sih banyak, jujur aja banyak banget yang nanya. Cuma kalau aku nggak kenal orangnya nggak mau aku. Kalau kenal orangnya baru sekali itu. Apa pula di bawah nih tolol-tolol kalian nih. Aduh. Ya nggak apa-apa sih. Aku dengan BAB pun juga tidak tidak ada masalah pribadi. Tapi kalau konteks keimanan ya bermasalah aku dengan dia. Taulah muncung dia kayak muncung setan juga kadang. Kalau di grup apologi juga banyak yang minta, nggak ada yang ku kasih kok. Karena aku kenal tahu orangnya, kenal kawan, namanya teman kan. Sama-sama bertanggung jawab. Tujuan dia mau minta nomorku, iya kan? Dia minta nomorku, kok kasih, yang dia kirim tahu apa? Video sinandar untuk apa kayak gitu loh. Ya mungkin pancingan biar awalnya deket kan, biar mana tahu dia ada niat apa, kan nggak tahu kita. Enggak lah. Mana kau dulu pernah ini kan sama dia, pastilah. Dia kan ganteng. Dia ganteng. Lah kau ini. Ya. Lanjut yang lain nih apa? Kunyang Onyot, salam kenal, Bang Ical. Iya, Bang. FVP. Iya, Bang. Kenal balik, Bang. Bunda Nora, salam kenal ya. Pak Dosma yang mungkin perlu nomor Nora. Iya, Pak Dosma yang perlu. Nanti kok dihubungi si Dosma itu loh. Orang kemarin ada apalagi dari Islam aja minta aja karena aku bilang kenal sama kau. Mana Islam padahal nggak aku kasih loh, Nor. Ada siapa itu namanya? Ini kan ditonton tuh sama anggota krocok-krocoknya si Dosma. Minta dong nomor si Nora gitu ya kan. Kasih aja sama si Dosma, tapi si Dosma langsung yang minta ya. Kalau ke krocok-krocoknya nggak usah. Kan aku bilang tadi gini, Nor, kalau ya silakan sampaikan sedikit salam untuk kawan-kawan. Silakan Bang Ical. Iya. Saya sebelumnya mohon maaf untuk kawan-kawan nonis, saudara-saudara nonis kita, ya kan, yang belum satu iman. Masuklah kalian di ini, jangan merasa kalian akan terbebani, karena ini adalah satu ilmu. Bukan maksud daripada Uniripa untuk mengajak kalian kepada Islam, tidak, karena ini saya lihat berkali-kali saya pahami, ini sungguh pelajaran yang sangat bermakna.
toh entahnya kalian mau masuk kepada Islam silakan, enggak pun beriman kepada Islam pun silakan. Tapi yang terpenting adalah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Unirifa, yaitu mempelajari tentang kita terdahulu. Yang selama ini saya juga baru cuma mempelajari tentang Islam sedikit saja. Tapi alhamdulillah kawan-kawan Nonis, saya masuk di komal-komalnya Unirifa ini dapat mempelajari ilmu-ilmu kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu susah untuk didapatnya. Nah ini waktunya kita untuk belajar sama-sama, belajar. Bukan ada apa-apa, ya kan, untuk ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya memang statement-statementnya menyinggung kepada perasaan-perasaan kita, ke agama kita. Tapi alangkah baiknya kita belajar, ya kan? Ya. Namanya belajar ini. Oke, Bang. Iya, itu aja yang saya bisa sampaikan Bunda Nora. Oke, sama-sama Bang. Saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan Nonis ya. Saya minta maaf, Oke Bang. Ya. Gersang, assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar politik? Assalamualaikum Kak Lisa. Iya, Bunda Lisa. Iya, selamat. Waalaikumsalam Bunda Nora, Unirifa. Uni Gersang lagi barusan sholat. turun dari aku langsung ke sini si Gersang. Gersang nggak tahan kalau nggak nengok saya. Itu Gersang iya, tuh kayak iya. gitu. Nah, saya melihat Nora ini terkadang hormon itu menjadi birahi. Abangmu Gersang. Kucang, lu noise sekali Kucang. Mbak Lisa salam kenal ya. Oh iya. Iya. Salam kenal Bang juga Bang Rocky Gurang Gurayung. nih, aduh. Saya salam kenal Bang Rocky, saya sering lihat komalnya Bang Rocky. Sedikit ya juga. Bang Ical ya, sedikit Iya. Bang Ical. Ya. Ya. Gersang, kau ulangi dulu Gersang. Apa kau bilang tadi? Saya Gersang? ketika melihat Nora, iya, saya ketika melihat Nora itu menjadi dalam argumentasi. Marah nih si Rocky. Kak Lisa, dia itu Gersang namanya kekeringan. Kering kau sekarang, nggak ada lagi apamu? Hah? Heranmu nggak ada lagi Rocky? Iya, tolong diam ya. Ya, silakan. Nora Islam atau Kristen? Silakan bertanya Nora. Islam apa Kristen? Saya Muslim. Saya seorang Muslimah. Kamu, oh ya, saya lupa di room kamu ya. Aduh, yaudah, lanjut. Bodat, ada otak kau memang. Gersang kau lama-lama aku lapor juga kau ya. Welpekan kau ya. Kau, silakan Kak Lisa. Ada yang mau disampaikan Kak Lisa? Silakan. Nggak, aku lihat si Rocky aja. Barusan turun dari tempat aku langsung ke sini lagi. Dia nih selalu ini cari bangsa terus nih. Bercak banget ya cari bangsa. Rocky. Dia selalu singgah ke room janda. Ya begitulah Iya, dia. iya. Gersang kan jomblo. Woi. Gersang. Iya. Gersang. Ya, ngomong kau. Ngapain kau ke room? Alhamdulillah kakakku sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu ada kabar baik. Insya Allah. Amin. Nggak buka. Tadi saya lihat dari subuh udah buka room ya. Subuh? Enggak, jam 7:30 tadi buka. Ya di Saya sini kan izin pagi, turun kita ya, kan beda Bunda berapa Nora. jam sayang. Oh gitu. Ya oke. Saya izin turun ya. Iya. Terima kasih. Ya, Bang. Iya bang. Ya oke. Bang Dayat, Bang Rocky. Waalaikumsalam. Iya, salam. Semua salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin, wabarakatuh. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Ya. Saya juga Silakan kalian ngobrol. Saya senang itu ketika melihat 3 istri di dalam satu komal itu. Silakan. Oh maaf ya, aku setan. Aku nggak mau jadi istri kamu. Oh jadi beda. Ya kalau gitu tetap Lisa tuh yang utama itu. Satu aja tuh. Jijik kali aku Gersang, jangan aku kayak Kamu gitu. jangan ngadu domba aku sama Uni ya, Rocky ya. Loh, kamu anak domba emang diadu. Kan Ini masker. ini marah ini, Uni. Si Rocky tuh nih mulai ini sama aku.
Ya, jadi kembali lagi nih teman-teman yang muslim dan muslimah ya. Saya tahu tadi berapa orang yang muslim itu naik ke atas itu karena bentuk ketidaknyamanannya melihat mungkin saya diskusi dengan Handoko tadi, dengan Ovid, mungkin kalian anggap mungkin kayak buang-buang energi, buang-buang waktu. Tapi percayalah teman-teman, kita tidak pernah tahu siapa yang menonton di luar sana yang melihat bagaimana Islam itu mampu membantah bermujadalah bil ihsan. Kan ada dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah dalam penyampaian saya itu saya buktikan dengan Al-Quran yang sudah memvalidasi terlebih dahulu bahwa mereka akan berkata, segolongan dari mereka kan seolah-olah berbicara bahwa yang mereka bicarakan itu adalah ayat. Mereka katakan, oh itu dari kitab suci saya. Tapi ternyata kita bisa membuktikan bahwa rata-rata yang disampaikan oleh saudara kita itu tidak ada dasarnya. Bahkan jangankan untuk menjelaskan, tanya saya, banyak dari teman-teman kita yang Kristen ini salah paham dan saya pastikan mereka tidak baca itu Al-Quran. Beda, mohon maaf, saya tuh baca Bible. Ketika saya baca Bible, saya baca bagaimana cara mereka memahami dan ternyata memang di antara mereka tuh berbeda pendapat. Contoh, apakah semua yang percaya dengan sarapan pagi biblikal itu penjelasannya? Tidak. Katolik juga punya pemahaman sendiri. Nanti Protestan dari denom lain juga punya pemahaman sendiri. Artinya jangankan dengan kita, mereka sesama mereka saja berbeda-beda pendapat. Tanya saja sama mereka kalau tidak percaya. Nah itu kenapa kita harus person by person. Diskusi dua arah itu person by person. Cara berpikirnya Handoko coba saya paparkan kepada kalian. Ternyata kita tahu bahwa Handoko itu hanyalah iman pada doktrin yang bahkan dia tidak mampu pertanggungjawabkan. Nah, jadi saya sudah catat beberapa doktrin yang ingin saya bahas. Ini penting sekali nih. Ini semua doktrin fundamental, dosa waris, konsep ketuhanan, konsep soteriologinya, hukum-hukum yang mereka imani. Itu terlihat semuanya itu rata-rata doktrin fundamental ini tidak terdapat dalam buku mereka. Jangankan eksplisit, implisit pun masih debatable. Nah jadi begitu ya teman-teman yang mungkin di bawah tadi mendengar. Maaf, mungkin kalian akan, saya tahu kalau saya sudah mulai model bertengkar itu kalian nonton tuh rame. Kenapa? Ya saya pikir mungkin kalian tidak butuh ilmunya, tapi kalian butuh menikmati itu hiburan. Ya, dan saya model dimana saya seperti siapa yang saya hadapi. Kita tidak boleh zolim, kita diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau dia tidak menyerang agama Islam, tidak menghujat, kenapa saya harus menampar gitu? Mungkin begitu. Lanjut yang lain. Oke. Sebelum lanjut yang lain, saya izin pamit dulu ya. Siap Lisa, assalamualaikum, sehat ya. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Uni. Oke. Makanya mampir. Kak Lisa. Ya, izin ya. Iya, saya. Lisa, bisa nggak itu? Lisa bisa nggak masuk StreamYard, Dek? Apa? Bisa nggak masuk StreamYard? Belum, Uni. Punya StreamYard? Belum, kan ini baru telepon Uni kemarin. StreamYard itu kan di handphone Google itu. Nanti klik aja StreamYard. Nanti pakai akun Google masuk ke link yang Uni kasih. Coba bisa nanti. Coba Uni kasih ya. Oh, Uni ada kirim linknya kah? Uni kirim linknya sekarang ya. Boleh. Temenin Uni cuap-cuap di YouTube. Oke, boleh. Sip. Sip ya. Bisa. Oke ya, izin turun dulu. Ya. Punya langsung kirim sekarang. Berarti kita punya Lisa punya waktu ke depan berapa menit? 30 menit bisa. Aku nggak ditawarin Uni cuap-cuap di YouTube. Sekarang kalau mau boleh. Iya ini sekitar 10 atau 5 menit lagi nih. Oh boleh, tapi Lisa turun aja dulu soalnya ini ada telepon masuk dari tadi. Siap. Lisa dari tadi belum nelpon nih. Boleh. Ini bikinkan linknya ya. Oke, siap. Oke ya, turun semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, gersang. Iya. Dikirim langsung ya. Ya lanjut yang lain dulu. Saya siapin untuk ini Kak Nora, saya pindah ke YouTube ya Kak Nora.
Oke Uni, kalau saya agak berisik, saya juga lagi ada apa? Ada Ya, buat pertemuan. teman-teman yang lain nih, Bang EVP ada yang mau Yang baru disampaikan naik. nggak? Yang lain dulu. Sebelum saya close di sini saya pindah ke YouTube nih. Lanjut Uni, lanjut. Semangat. Ya, ya. Ini